Bayangkan sejenak, bahwa setiap pikiran yang terlintas di benakmu bukan hanya sekadar bayangan, bukan sekadar kata yang lewat dalam diam, tapi ia adalah energi. Energi yang hidup, energi yang bekerja, energi yang membentuk kenyataanmu. Ibnu Sina, sang jenius dari dunia Islam, pernah berkata bahwa jiwa manusia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mampu memengaruhi tubuh dan bahkan dunia di sekitarnya. Bagi Ibnu Sina, pikiran bukan hanya sesuatu yang abstrak. Ia adalah daya yang mengalir, menggerakkan, dan membentuk kehidupan. Ketika seseorang berpikir dengan keyakinan yang kuat, tubuhnya merespons. Jantung berdegup dengan ritme baru, sel-sel tubuh menerima perintah, bahkan getaran di sekelilingnya ikut berubah. Maka tak heran jika Ibnu Sina berkata, kesembuhan tidak hanya datang dari obat, tapi juga dari pikiran dan keyakinan yang benar. Pikiranmu adalah energi yang memberi arah pada hidupmu. Ketika kamu berpikir kamu bisa sembuh, tubuhmu mulai bekerja menuju kesembuhan. Ketika kamu percaya bahwa hidupmu bisa berubah, energi semesta mulai bergerak untuk membukakan jalan. Dan ketika kamu menyerah, energi itu melemah, dunia di sekitarmu ikut redup, dan kehidupan pun berhenti berdenyut dengan semangat. Ibnu Sina memahami sesuatu yang bahkan sains modern baru mengejar, bahwa pikiran, kesadaran, dan energi tidak terpisah. Ia melihat manusia sebagai satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan akal. Ketiganya bekerja dalam harmoni yang menentukan arah hidup seseorang. Pikiran yang jernih melahirkan tubuh yang sehat. Pikiran yang gelap melahirkan tubuh yang rapuh. Dan pikiran yang tercerahkan melahirkan kehidupan yang penuh cahaya. Setiap kali kamu berpikir negatif, kamu sedang mengirimkan energi yang melemahkan dirimu sendiri. Tapi setiap kali kamu berpikir dengan cinta, dengan syukur, dengan harapan, kamu sedang menyembuhkan dirimu tanpa kamu sadari. Begitulah cara energi pikiran bekerja, halus, tapi nyata. Bayangkan seseorang yang sakit lalu berkata, "Aku akan sembuh." Kata-kata itu sederhana, tapi dalam pemikiran Ibnu Sina, kata itu adalah getaran yang membawa pesan kepada seluruh tubuh, kepada jiwanya, bahkan kepada alam. Alam mendengarnya, tubuh meresponsnya, dan perlahan, kesembuhan datang, bukan karena keajaiban dari luar, tapi karena kekuatan dari dalam. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk berakal bukan sekadar untuk berpikir logis, tapi untuk menyadari kekuatan pikirannya sendiri. Karena pikiran bukan hanya alat untuk memecahkan masalah, melainkan sumber energi untuk mencipta kehidupan. Jika kamu merasa terpuruk, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Lihatlah ke dalam pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan setiap hari? Apa yang kamu yakini tentang dirimu? Tentang masa depanmu? Karena sesungguhnya, apa yang kamu pikirkan hari ini sedang menyiapkan kenyataan yang akan kamu jalani besok. Ibnu Sina tidak hanya berbicara tentang kesehatan tubuh, tapi tentang kesempurnaan hidup. Ia percaya, ketika pikiran seseorang selaras dengan kebenaran, ia akan hidup damai, sehat, dan bahagia. Pikiran yang selaras dengan Tuhan adalah sumber energi terbesar dalam hidup manusia. Maka, mulai hari ini, jagalah pikiranmu seperti kamu menjaga hatimu. Isi pikiranmu dengan kebaikan, dengan doa, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rancangan yang indah. Karena setiap kali kamu berpikir baik, kamu sedang menciptakan energi baik. Dan energi itu akan kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan, kesehatan, dan ketenangan. Ingatlah, kata Ibnu Sina, manusia bukan hanya tubuh yang hidup, tapi jiwa yang berpikir. Dan selama jiwamu berpikir dengan cahaya, tubuhmu akan mengikuti cahayanya. Pikiranmu adalah doa. Pikiranmu adalah energi. Pikiranmu adalah hidupmu. Jadi, pikirkanlah yang baik, karena itulah kehidupan yang sedang kamu bangun. Pikirkanlah kesembuhan, karena itulah energi yang sedang kamu panggil. Pikirkanlah cinta, karena dari situlah seluruh alam mengambil denyut kehidupan. Inilah rahasia yang diajarkan Ibnu Sina berabad-abad lalu, bahwa manusia diciptakan bukan untuk menjadi korban keadaan,
tapi untuk menjadi pencipta realitasnya sendiri melalui kekuatan pikiran. Maka, saat kamu merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertidur di dalam pikiranmu, menunggu untuk dibangunkan oleh satu keyakinan. Bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu, bahwa kamu hidup dengan energi yang tak terbatas. Karena pikiran adalah energi, dan energi itu adalah kehidupanmu. Hiduplah dengan kesadaran itu, dan kamu akan menemukan, seperti yang dikatakan Ibnu Sina, bahwa kesembuhan sejati, kekuatan sejati, dan kebahagiaan sejati, semuanya berawal dari pikiran. Ketika Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib, karya monumentalnya tentang kedokteran, ia tidak hanya menulis tentang anatomi, obat-obatan, atau penyakit fisik. Ia menulis tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, hubungan antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Ia melihat manusia bukan sebagai mesin biologis, melainkan sebagai medan energi yang kompleks. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap getaran hati memiliki pengaruh nyata terhadap kesehatan dan arah hidup seseorang. Bagi Ibnu Sina, kesembuhan sejati tidak akan pernah datang dari luar jika di dalam pikiran seseorang masih penuh dengan ketakutan, amarah, dan keputusasaan. Ia percaya, akar dari semua penyakit adalah ketidakseimbangan, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada pikiran. Pikiran manusia, menurut Ibnu Sina, memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk realitasnya sendiri. Dalam filsafatnya, alam semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari manusia, melainkan cerminan dari kesadaran manusia itu sendiri. Apa yang kita pikirkan, kita pancarkan. Dan apa yang kita pancarkan, kita tarik kembali ke dalam hidup kita. Karena itu, seseorang yang terus-menerus berpikir bahwa hidupnya penuh kesulitan sebenarnya sedang menciptakan medan energi yang menarik kesulitan itu semakin dekat. Begitu pula sebaliknya, orang yang memusatkan pikirannya pada syukur dan kebaikan sedang memanggil berkah tanpa henti. Ibnu Sina memahami bahwa kekuatan terbesar manusia bukan pada ototnya, bukan pada harta atau kedudukannya, tetapi pada pikirannya. Pikiran adalah jembatan antara dunia rohani dan dunia jasmani. Ia adalah alat yang bisa mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Bayangkan, bagaimana sebuah ide kecil yang lahir di benak seseorang bisa menjadi penemuan yang mengubah dunia. Semua dimulai dari pikiran. Sama halnya dengan kehidupan pribadi, apapun yang kamu alami hari ini, baik atau buruk, mungkin berakar dari cara kamu berpikir kemarin, minggu lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Ketika seseorang memahami bahwa pikirannya adalah energi, maka ia akan berhati-hati dalam berpikir. Ia tidak akan membiarkan pikiran negatif menempati ruang kesadarannya terlalu lama. Karena setiap pikiran negatif seperti benih racun yang tumbuh diam-diam dalam taman jiwa. Sebaliknya, pikiran positif adalah cahaya yang menyembuhkan. Dalam kesunyian doa, dalam keheningan zikir, Ibnu Sina menemukan bahwa pikiran yang dipenuhi keyakinan kepada Tuhan menjadi energi yang menenangkan seluruh sistem tubuh. Tidak ada obat yang lebih mujarab daripada ketenangan jiwa yang lahir dari keyakinan. Manusia modern mungkin mencari kesembuhan lewat teknologi canggih, laboratorium, dan obat kimia, tapi Ibnu Sina telah mengingatkan kita bahwa di balik semua itu, kesembuhan sejati tetap bersumber dari dalam diri. Pikiran yang tentram menenangkan denyut jantung. Pikiran yang penuh harapan mempercepat regenerasi sel. Pikiran yang dipenuhi cinta mengubah cara tubuh merespons rasa sakit. Sains modern kini menyebutnya mind-body connection, hubungan antara pikiran dan tubuh. Tapi berabad-abad sebelum istilah itu muncul, Ibnu Sina sudah mengajarkannya melalui pengalaman, observasi, dan perenungan mendalam tentang hakikat manusia. Jika kamu sedang berjuang menghadapi rasa sakit, kesedihan, atau kegagalan, maka pahamilah pesan ini. Pikiranmu adalah sumber energimu. Jangan biarkan pikiranmu dikendalikan oleh ketakutan. Arahkan ia pada hal-hal yang kamu inginkan, bukan yang kamu takuti. Pikiran yang berfokus pada ketakutan akan menciptakan lebih banyak alasan untuk takut. Tapi pikiran yang berfokus pada keberanian akan menemukan jalan yang sebelumnya tak terlihat.
Karena energi selalu mengikuti arah perhatian. Kemana pikiranmu tertuju, kesanalah energimu mengalir. Ibnu Sina menulis bahwa manusia yang mampu mengendalikan pikirannya berarti telah menguasai separuh kesembuhannya. Karena pada saat itu, tubuhnya akan tunduk pada arah energi yang ditetapkan oleh pikirannya. Bayangkan, betapa besar kekuatan yang sebenarnya ada di tanganmu, atau lebih tepatnya, di dalam pikiranmu. Ketika kamu memilih untuk berpikir dengan keyakinan, kamu sedang memerintahkan seluruh sistem tubuhmu untuk bergerak menuju kesembuhan. Ketika kamu memilih untuk berpikir dengan damai, kamu sedang menurunkan gelombang stres yang mengganggu keseimbangan tubuh. Dan ketika kamu memilih untuk berpikir dengan cinta, kamu sedang menyalakan energi tertinggi yang bisa dimiliki manusia, energi yang selaras dengan Tuhan. Inilah rahasia yang tersembunyi dalam setiap ajaran Ibnu Sina, bahwa kesadaran adalah inti kehidupan. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin halus energinya, semakin kuat daya pengaruhnya terhadap realitas. Maka orang yang berpikir dalam ketenangan, yang berdoa dalam keyakinan, yang menjalani hidup dengan kesadaran penuh, akan menemukan bahwa dunia di sekitarnya ikut berubah. Alam seolah merespons getaran jiwanya. Orang-orang yang datang dalam hidupnya membawa kebaikan. Kesempatan muncul tanpa dipaksa. Dan kesehatan pun hadir bukan karena keajaiban, melainkan karena harmoni antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadi, jangan remehkan kekuatan satu pikiran. Satu pikiran bisa menyalakan harapan, tapi juga bisa memadamkannya. Satu pikiran bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa memperdalam penderitaan. Apapun yang kamu pikirkan, kamu beri kehidupan. Maka pilihlah untuk berpikir yang menghidupkan. Jangan biarkan ketakutan mengatur hidupmu, karena kamu bukan ciptaan untuk hidup dalam ketakutan. Kamu adalah ciptaan yang diberi anugerah akal, cahaya yang membuatmu bisa mencipta, bisa memilih, bisa mengubah arah hidupmu kapanpun kamu mau. Dan ketika kamu mulai menyadari hal itu, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang menimpamu, tapi tentang bagaimana kamu menanggapinya. Bahwa kesembuhan bukan tentang melawan penyakit, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang berpikir dengan rasa cukup, bersyukur, dan menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bekerja sesuai dengan energi pikiran yang kamu pancarkan. Itulah inti dari ajaran Ibnu Sina tentang pikiran dan energi, bahwa manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan realitasnya sendiri, bahwa pikiran adalah bentuk doa, dan bahwa setiap doa sejati lahir bukan dari bibir, tapi dari getaran pikiran yang penuh keyakinan. Jika kamu memahami ini, maka kamu akan tahu, hidupmu ada di tanganmu. Karena pikiranmu adalah sumber dari segala energi yang mengalir dalam hidupmu. Maka, sebelum kamu mencoba mengubah dunia, ubahlah dulu cara kamu berpikir. Sebelum kamu berdoa untuk kesembuhan, yakinlah bahwa kamu sudah berada di jalan kesembuhan itu. Sebelum kamu mencari kedamaian, tenangkan dulu pikiranmu. Karena pada akhirnya, pikiran adalah energi. Dan energi itulah yang membentuk segala sesuatu yang kamu alami hari ini. Pikiranmu adalah cermin jiwamu. Apapun yang kamu lihat di luar, sejatinya adalah pantulan dari dalam. Ketika kamu mengubah dalam dirimu, dunia pun berubah. Dan disitulah kamu akan memahami kebenaran yang pernah diungkapkan Ibnu Sina, bahwa manusia yang mengenal dirinya, sesungguhnya telah mengenal Tuhannya. Dalam pandangan Ibnu Sina, mengenal diri bukan sekadar memahami nama, pekerjaan, atau identitas sosialmu. Mengenal diri berarti menyelami lapisan terdalam dari kesadaranmu, tempat di mana pikiran, perasaan, dan ruh bersatu dalam harmoni ilahi. Ia percaya bahwa manusia adalah mikrokosmos dari alam semesta, cerminan dari tatanan besar ciptaan Tuhan. Maka, ketika seseorang mengenal dirinya dengan benar, ia sejatinya sedang mengenal hakikat alam semesta. Dan ketika ia mengenal hakikat alam semesta, ia akan menemukan Tuhan yang menjadi sumber segala energi kehidupan.
Setiap pikiran baik yang muncul di kepalamu adalah pantulan dari cahaya ketuhanan yang bersemayam dalam dirimu. Begitu pula, setiap pikiran gelap yang membuatmu takut, cemas, atau putus asa adalah kabut yang menutupi cahaya itu. Tugas manusia, kata Ibnu Sina, bukan untuk melawan kegelapan, melainkan menyalakan kembali cahaya kesadarannya. Karena ketika cahaya itu menyala, kegelapan akan sirna dengan sendirinya. Begitulah cara pikiran bekerja, bukan melalui perlawanan, tapi melalui penerangan. Semakin kamu sadar, semakin terang pikiranmu, semakin kuat energimu untuk mencipta kebaikan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa penyakit jiwa adalah awal dari penyakit tubuh. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Sistem imunnya melemah, detak jantungnya tidak teratur, pikirannya gelisah. Tapi ketika seseorang mulai mengubah pikirannya, dari ketakutan menjadi keyakinan, dari kebencian menjadi cinta, dari kecemasan menjadi syukur, energi dalam tubuhnya mulai berubah. Inilah sebab mengapa orang-orang yang hidup dengan rasa damai sering tampak lebih muda, lebih sehat, dan lebih kuat, bahkan tanpa pengobatan yang rumit. Sains modern mungkin menyebutnya sebagai efek psikosomatik atau pengaruh pikiran terhadap tubuh. Tapi bagi Ibnu Sina, ini bukan teori baru. Ini adalah hukum alam yang sudah berjalan sejak manusia diciptakan. Pikiran adalah getaran halus yang menembus seluruh lapisan wujud manusia, dari akal hingga jasad. Maka, setiap kali kamu berpikir, tubuhmu merespons. Pikiran yang tenang menurunkan gelombang stres, pikiran yang penuh kasih meningkatkan hormon kebahagiaan, pikiran yang berdoa menenangkan seluruh sistem saraf. Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara energi bekerja. Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, jangan mulai dari luar. Mulailah dari dalam. Duduklah dalam keheningan, dengarkan pikiranmu, perhatikan apa yang berputar di sana. Apakah kamu lebih sering berpikir tentang kekurangan, ketakutan, dan kesedihan? Ataukah kamu mengisi pikiranmu dengan rasa syukur, harapan, dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna? Karena apa yang kamu pikirkan setiap hari akan menentukan arah energimu, dan arah energimu akan menentukan takdirmu. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia memiliki dua jenis energi. Energi rendah yang lahir dari hawa nafsu dan ketakutan, dan energi tinggi yang lahir dari kesadaran dan cinta. Energi rendah membuat manusia terikat pada dunia materi, sibuk mengejar hal-hal yang tak pernah memuaskan. Sementara energi tinggi membebaskan jiwa, menjadikan manusia tenang, damai, dan mampu melihat kehidupan dengan mata hati. Maka, setiap hari kita diberi pilihan. Apakah kita akan berpikir dengan energi rendah yang menurunkan kualitas hidup, atau berpikir dengan energi tinggi yang mengangkat jiwa menuju kedamaian sejati? Ingatlah, setiap kali kamu menenangkan pikiranmu, kamu sedang membuka pintu menuju kebijaksanaan. Dalam keheningan itulah muncul inspirasi, intuisi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Ibnu Sina sendiri sering bermeditasi dan berdoa sebelum menemukan jawaban dari persoalan-persoalan besar yang ia hadapi. Ia percaya bahwa pikiran yang bising tidak akan mampu menerima cahaya kebenaran. Tapi pikiran yang tenang adalah seperti permukaan air yang jernih. Ia memantulkan cahaya langit tanpa gangguan. Di zaman yang serba cepat dan penuh distraksi ini, ajaran Ibnu Sina terasa semakin relevan. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaannya, tapi karena pikirannya tidak pernah diam. Energi mereka terkuras oleh kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Mereka menumpuk ketakutan tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan melupakan satu hal yang paling nyata. Saat ini, detik ini, adalah kehidupan itu sendiri. Pikiran yang sadar akan momen kini adalah pikiran yang penuh energi, karena ia tidak terikat oleh masa lalu atau masa depan. Ia hadir, ia hidup, ia merasakan keajaiban setiap napas yang dihembuskan. Cobalah perlahan hidup dengan kesadaran seperti itu. Saat kamu bangun di pagi hari, jangan langsung memikirkan masalah. Ucapkan syukur bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk berpikir, merasa, dan hidup.
Saat kamu merasakan lelah, ingat bahwa tubuhmu hanya mengikuti arah pikiranmu. Ucapkan dalam hati, "Aku tenang, aku kuat, aku disembuhkan oleh energi pikiranku." Ulangi kata-kata itu bukan sebagai mantra kosong, tapi sebagai perintah pada seluruh sistem energimu. Karena kata-kata yang lahir dari kesadaran adalah getaran yang bekerja jauh lebih dalam daripada yang bisa kamu bayangkan. Pikiran adalah doa yang belum diucapkan, dan doa adalah pikiran yang disertai keyakinan. Ketika keduanya bersatu, semesta merespons. Inilah hukum energi yang diajarkan oleh para bijak, termasuk Ibnu Sina, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan keseimbangan, dan manusia sebagai bagian dari keseimbangan itu diberi kemampuan untuk berinteraksi dengannya melalui pikiran. Maka setiap kali kamu berpikir baik, kamu sedang berdoa tanpa suara. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang menyalakan energi yang akan kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan. Pikiranmu adalah energi yang tak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kamu tidur. Maka, rawatlah pikiranmu seperti kamu merawat tubuhmu. Berikan ia makanan yang baik, bacaan yang menginspirasi, doa yang menenangkan, perenungan yang mendalam. Jauhkan ia dari racun berupa kebencian, iri, dan ketakutan. Karena energi pikiran negatif bukan hanya menghancurkan semangat, tapi juga bisa menghancurkan kesehatan dan kebahagiaanmu. Dan pada akhirnya, saat kamu memahami bahwa pikiran adalah energi, kamu akan berhenti mencari kekuatan di luar dirimu. Kamu akan menyadari bahwa kekuatan itu sudah ada sejak awal, tertanam dalam dirimu oleh Sang Pencipta. Tugasmu hanya satu, menyadarinya. Ketika kamu menyadari kekuatan itu, kamu akan hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi reaktif, tapi responsif. Tidak lagi dikuasai oleh keadaan, tapi mengalir bersama kehidupan. Kamu akan memahami bahwa segalanya memiliki makna, dan semua yang terjadi adalah panggilan untuk tumbuh. Inilah kebijaksanaan Ibnu Sina yang melampaui zaman, bahwa manusia sejatinya adalah makhluk energi. Pikiran adalah pusat dari segala gerak kehidupan. Dan ketika pikiranmu selaras dengan kebaikan, kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhmu, tapi juga menyembuhkan dunia di sekitarmu. Karena energi kebaikan yang kamu pancarkan akan menjalar, menyentuh jiwa-jiwa lain, dan menjadi cahaya yang menuntun kehidupan. Maka pikirkanlah dengan cinta, pikirkanlah dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, pikiranmulah yang menjadi doa paling kuat yang pernah kamu miliki. Doa yang menghidupkan tubuh, menenangkan jiwa, dan menyatukanmu kembali dengan sumber dari segala energi, Tuhan. Ibnu Sina menyadari sesuatu yang jarang disadari manusia modern, bahwa seluruh alam semesta ini bekerja dengan bahasa energi yang sama. Bintang-bintang berputar dalam harmoni, tumbuhan tumbuh mengikuti cahaya, air mengalir menuju keseimbangan, dan manusia, melalui pikirannya, adalah bagian dari tarian energi besar itu. Pikiranmu bukan sekadar milikmu, ia adalah bagian dari denyut semesta. Setiap getaran kesadaran yang kamu pancarkan, disadari atau tidak, akan menambah warna dalam simfoni kehidupan ini. Karena itu, ketika kamu berpikir baik, kamu bukan hanya menenangkan dirimu, tetapi juga sedang menyembuhkan sebagian kecil dari dunia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran manusia adalah pusat dari sistem energi yang lebih luas. Ia adalah poros yang menghubungkan dunia fisik dan dunia metafisik. Jika pikiran seseorang selaras dengan kebenaran, maka tubuhnya, ucapannya, dan tindakannya akan memantulkan cahaya keseimbangan itu. Namun jika pikirannya kacau, seluruh sistem hidupnya ikut terguncang. Disinilah mengapa Ibnu Sina menekankan pentingnya kesadaran dalam setiap tindakan. Karena kesadaran adalah bentuk tertinggi dari pengendalian energi. Bayangkan pikiranmu seperti lautan yang luas. Gelombangnya bisa tenang atau bisa bergemuruh, tergantung bagaimana angin kesadaranmu bertiup. Ketika kamu biarkan emosi liar menguasai, gelombang itu menghantam ke segala arah, membuat air keruh dan tak jernih lagi memantulkan cahaya. Tapi ketika kamu menenangkan dirimu, mengatur napas, dan berdiam dalam hening, air itu perlahan jernih kembali.
Saat itulah cahaya Tuhan dapat dipantulkan dengan sempurna. Pikiran yang tenang bukan berarti kosong, ia penuh dengan kesadaran. Ia bukan berhenti berpikir, tapi berpikir dengan jernih, tanpa dikuasai oleh ketakutan atau keinginan berlebihan. Dalam keseharian, kita sering lupa bahwa setiap kata yang kita ucapkan lahir dari pikiran, dan setiap pikiran membawa energi. Ketika kita berbicara dengan marah, energi itu keluar dalam bentuk getaran yang bisa melukai bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Ibnu Sina memahami bahwa ucapan dan pikiran memiliki efek langsung pada keseimbangan tubuh. Orang yang terlalu banyak mengeluh, misalnya, tidak hanya menarik energi negatif, tetapi juga melemahkan sistem energinya sendiri. Namun orang yang banyak bersyukur, meskipun hidupnya sederhana, justru memancarkan kekuatan yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Begitu halusnya cara energi bekerja, hingga seringkali kita tak menyadarinya. Namun Ibnu Sina sudah menjelaskan bahwa energi pikiran adalah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Ia dapat mengubah air menjadi obat, doa menjadi kenyataan, dan penderitaan menjadi kesadaran. Karena itu, Ibnu Sina menempatkan spiritualitas sebagai inti dari kesehatan. Baginya, kesehatan bukan hanya tubuh yang bebas dari penyakit, melainkan keadaan di mana seluruh bagian diri, tubuh, jiwa, dan akal berjalan selaras dengan kehendak ilahi. Jika kamu merasa hidupmu berat, mungkin bukan karena dunia yang terlalu keras, tapi karena pikiranmu yang belum tenang. Pikiran yang gelisah membuat dunia tampak bising, tapi pikiran yang damai bisa menemukan ketenangan bahkan di tengah badai. Maka mulailah menata pikiranmu. Latih ia untuk tidak bereaksi berlebihan. Latih ia untuk diam dan mengamati. Ketika pikiranmu mulai sadar, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa semua yang kamu butuhkan untuk bahagia sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengalirkan energinya dengan benar. Ibnu Sina percaya bahwa doa dan pikiran adalah dua sisi dari satu kebenaran. Doa tanpa kesadaran hanyalah suara, pikiran tanpa doa hanyalah logika. Tapi ketika keduanya bersatu, pikiran yang sadar akan kehadiran Tuhan, dan doa yang lahir dari hati yang penuh keyakinan, maka terciptalah energi yang mampu mengubah takdir. Doa seperti itu bukan sekadar permintaan, melainkan resonansi dengan kehendak ilahi. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi memohon dengan ketakutan, tapi berkomunikasi dengan cinta. Dan cinta, bagi Ibnu Sina, adalah bentuk energi tertinggi yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupannya. Dalam cinta, semua energi menemukan keseimbangannya. Pikiran yang didorong oleh cinta tidak pernah melukai. Ia menuntun, menyembuhkan, dan menumbuhkan. Lihatlah bagaimana seorang ibu memikirkan anaknya dengan kasih. Pikiran itu sendiri sudah menjadi doa yang menjaga. Begitu pula dengan dirimu, ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan kesadaran, tubuhmu akan merespons dengan cara yang menakjubkan. Luka lama sembuh, stres mereda, bahkan energi hidupmu meningkat. Itulah mengapa Ibnu Sina sering menulis bahwa kesembuhan sejati datang bukan dari luar, tapi dari kekuatan cinta yang sadar di dalam diri manusia. Maka, hidupilah hari-harimu dengan kesadaran seperti itu. Sadari setiap pikiran yang muncul, apakah ia membawa energi yang membangun, atau justru menghancurkan. Sadari setiap kata yang kamu ucapkan, apakah ia menenangkan, atau menyakiti. Sadari setiap niat yang kamu bawa, apakah ia mendekatkanmu kepada Tuhan, atau menjauhkanmu. Karena setiap momen dalam hidupmu adalah kesempatan untuk menyelaraskan energimu kembali kepada sumbernya. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh, kamu akan melihat betapa segalanya terhubung. Alam, tubuh, perasaan, bahkan nasib. Semuanya hanyalah cerminan dari energi pikiran yang kamu pancarkan. Dunia luar hanyalah layar, sementara pikiranmu adalah proyektornya. Ubah pikiranmu, dan gambarnya pun berubah. Ubah energimu, dan hidupmu pun bergeser ke arah yang baru. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina dengan kesembuhan total, bukan sekadar sembuh dari penyakit, tapi sembuh dari ketidaktahuan. Sembuh dari pikiran sempit yang memisahkan diri dari Tuhan.
Sembuh dari keyakinan bahwa kita lemah dan tak berdaya. Kesembuhan sejati adalah saat kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari kekuatan itu sendiri, bahwa kamu adalah ciptaan yang ditiupkan ruh darinya, dan di dalam ruh itu mengalir energi yang sama yang menggerakkan bintang dan lautan. Dan ketika kamu mencapai kesadaran itu, kamu tidak lagi sekadar hidup, kamu menjadi hidup. Kamu tidak lagi hanya berpikir, kamu menjadi kesadaran itu sendiri. Kamu mulai melihat dunia bukan dengan mata, tapi dengan hati. Kamu mulai memahami bahwa setiap peristiwa, betapapun sulitnya, adalah panggilan untuk kembali kepada sumber cahaya. Dan setiap napas yang kamu hirup adalah energi ilahi yang menunggu untuk kamu sadari. Ibnu Sina ingin kita memahami satu hal sederhana tapi dalam, bahwa hidup bukan tentang menaklukkan dunia, tapi tentang menaklukkan pikiran. Karena ketika pikiranmu tunduk pada kesadaran, dunia pun akan tunduk padamu. Saat kamu berpikir dengan cinta, kamu bergerak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan disitulah, setiap langkahmu menjadi doa, setiap pikiranmu menjadi energi, dan setiap detak jantungmu menjadi zikir kehidupan. Pikiranmu bukanlah sekadar aliran pemikiran yang lewat tanpa bekas. Ia adalah medan aktif yang terus-menerus memantul, mempertemukan bayangan masa lalu, bayang-bayang masa depan, dan kenyataan sekarang. Ketika kamu sadar bahwa pemikiranmu mempunyai kekuatan untuk menggerakkan, bukan hanya tubuhmu, tetapi sistem jiwamu, maka kamu telah mengambil langkah menuju kebebasan. Dalam sistem pemikiran Ibnu Sina, tubuh dan jiwa bukan entitas yang terpisah secara kasar. Mereka adalah dua aspek dalam satu kesatuan manusia yang komprehensif. Mata batin yang tenang, pikiran yang bersih, dan hati yang selaras, itulah medan energi tempat kesadaran tumbuh. Ketika kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh kegelisahan, keraguan, atau kemarahan, kita telah menyeret energi hidup kita ke dalam arus yang menghambat. Tapi ketika kita memilih berpikir dengan cinta, syukur, dan keyakinan, kita menyelaraskan medan itu dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bayangkan dirimu sejenak sebagai hulu sungai energi yang mengalir dari sumber. Aliran itu membentang ke berbagai sudut kehidupan, pekerjaan, hubungan, kesehatan, kreativitas, dan spiritualitas. Jika sumbernya tercemar oleh pikiran negatif, maka sepanjang sungai itu akan tercemar, merembes ke segala arah, membawa kerusakan. Namun jika sumbernya bersih, pikiranmu dipenuhi oleh harapan, pengampunan, keikhlasan, maka aliran energi itu akan membawa kehidupan kepada semua yang ia sentuh. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa manusia, an-nafs, bersifat imaterial namun memiliki ikatan dengan tubuh, bahwa kesadaranmu dapat eksis walau tubuhmu berubah. Dengan kata lain, pikiran yang benar, energi yang tertata, bukan hanya membantu tubuhmu menjadi sehat, melainkan mengangkat seluruh eksistensimu menjadi sebuah ekspresi harmoni. Sudah saatnya kita berhenti melihat pikiran sebagai pikiran biasa, dan mulai melihatnya sebagai tenaga hidup yang bergerak, bergetar, dan bereaksi. Setiap kali kamu mengizinkan pikiranmu untuk menanti tanpa arah, tanpa tahu siapa yang menjadi pemimpin di dalamnya, kamu memberi ruang bagi ketakutan untuk mengambil alih. Namun ketika kamu mulai memimpin pikiranmu, memilih fokus dengan sengaja, memerintahkan dirinya untuk berpijak pada keyakinan, maka energi itu berbalik menjadi kekuatan, bukan beban. Pada titik ini, kamu mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi sekadar dijalani, melainkan diciptakan. Kamu menjadi arsitek dari medan energimu sendiri. Karena pikiranmu adalah energi, dan energi itu adalah hidupmu. Sekarang pikirkan, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Apakah pikiranmu dipenuhi dengan, bagaimana jika aku gagal? Atau, bagaimana jika aku tidak cukup? Ataukah kamu memilih untuk berkata dalam hati, aku mampu, aku layak, aku hidup sebagai ekspresi kebaikan? Perhatikan betapa cepat energi dalam tubuhmu merespons. Detak jantungmu menyesuaikan, napasmu menenangkan atau memburu, dan seluruh sel-selmu mulai bekerja sejalan dengan apa yang kamu pikirkan. Ini bukan sekadar metafora. Filsafat Ibnu Sina telah menunjukkan bahwa jiwa, an-nafs,
adalah substansi imaterial yang mampu menyadari dirinya sendiri tanpa bantuan indera. Dengan begitu, kamu bisa memilih untuk menjadi pengamat pasif atau penggerak aktif pikiranmu. Pilihan itu menentukan kualitas aliran energi yang akan menghidupimu. Tidak cukup hanya memahami, tapi juga merealisasikan. Latih pikiranmu untuk bersahabat dengan kedamaian. Carilah keheningan dalam sehari-hari. Dalam saat ketika kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan merasakan bahwa di dalam dirimu ada pusat yang tidak tergoyahkan. Itulah pusat energi pikiranmu. Maka, ketika bising dunia luar datang dengan tekanan, beban, dan distraksi, kamu tidak ikut terbawa arus. Kamu berdiri di dalam dirimu yang tenang, dan energi dari pikiranmu bekerja sebagai penahan badai. Dalam ajaran Ibnu Sina, ini adalah bagian dari penguasaan diri. Kata penguasaan bukan berarti penindasan pikiran, tetapi penyelarasan pikiran. Pikiran yang sadar akan dirinya, pekerjaannya, dan impact-nya. Dan ketika engkau mulai hidup dengan kesadaran penuh bahwa pikiran adalah energi, energi yang mengalir, yang menempel, yang bereaksi, maka hidupmu mulai berubah. Realitas yang kamu hadapi mungkin masih sama, tantangannya tetap ada, tetapi cara energimu merespons berbeda. Tubuhmu tidak lagi panik, jiwa tidak lagi gelisah, akal tidak lagi tercerabut dari kebijaksanaan. Kamu mengambil kembali kendali atas medan energimu yang paling dasar, pikiranmu. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari sepersekian detik, ketika kamu mengubah satu pikiran, satu keyakinan, satu getaran. Begitu energi itu berubah, hidup pun ikut mengalir dengan cara yang lebih selaras. Jadi, izinkan dirimu hari ini untuk memilih. Akan kamu jalani hidup sebagai korban pikiranmu, atau sebagai pencipta pikiranmu? Pilihlah untuk menjadi pencipta. Beri pikiranmu arah yang penuh makna, beri ia energi yang membangun, beri ia frekuensi yang tinggi. Karena pada akhirnya, pikiran adalah energi. Dan energi itulah yang membentuk segala sesuatu yang kamu alami. Hiduplah dengan kesadaran itu, dan kamu akan melihat bahwa tidak ada kekuatan luar yang sebesar kekuatan pikiranmu sendiri. Ketika Ibnu Sina berbicara tentang pikiran sebagai energi, ia tidak sedang berbicara dalam bahasa simbol atau puisi. Ia berbicara dalam bahasa realitas. Dalam pandangannya, seluruh ciptaan tunduk pada hukum keseimbangan, dan pikiran manusia adalah bagian dari hukum itu. Pikiran yang lurus, jernih, dan sadar akan kebenaran akan menghasilkan energi yang selaras, energi yang menyehatkan, menumbuhkan, dan menghidupkan. Sebaliknya, pikiran yang penuh kebencian, iri, atau ketakutan memancarkan energi yang menekan, yang menghambat aliran kehidupan itu sendiri. Karena itu, Ibnu Sina menegaskan, memperbaiki pikiran adalah bagian dari pengobatan, membersihkan kesadaran adalah bagian dari penyembuhan. Ia memahami bahwa manusia bisa mengubah keadaan tubuhnya hanya dengan mengubah cara berpikirnya. Ketika seseorang memikirkan kesembuhan dengan keyakinan penuh, tubuhnya mulai bekerja mengikuti perintah itu. Sistem saraf merespons, hormon menyesuaikan, dan organ-organ tubuh bergerak menuju keseimbangan baru. Karena tubuh tidak pernah menolak pikiran, tubuh hanyalah cermin dari pikiran yang menempatinya. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina ketika ia menulis bahwa kesembuhan sejati terjadi ketika jiwa dan tubuh bersatu dalam kehendak yang sama. Jiwa memerintah, tubuh mengikuti. Pikiran mengarahkan, energi mengalir. Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam kesibukan yang membuat pikiran kita terpecah. Kita berpikir terlalu banyak, tetapi jarang berpikir dengan kesadaran. Pikiran kita dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan lupa untuk hadir di saat ini. Padahal, kata Ibnu Sina, hanya di saat ini energi kehidupan benar-benar mengalir. Saat kamu hadir penuh, tanpa terbebani masa lalu dan tanpa takut akan masa depan, maka pikiranmu menjadi jernih. Dan dari kejernihan itulah energi penyembuhan bekerja. Manusia yang sadar akan pikirannya adalah manusia yang bebas. Ia tidak lagi menjadi korban dari emosinya sendiri. Ia tidak lagi bereaksi atas setiap peristiwa dengan kemarahan atau ketakutan.
Ia menatap segala sesuatu dengan kejernihan, karena ia tahu bahwa di balik setiap kejadian, ada pesan yang sedang dikirimkan Tuhan. Pikiran yang sadar akan hal ini tidak lagi memusuhi kehidupan. Ia belajar berdamai, belajar memahami, dan akhirnya belajar mencintai. Dari situlah energi tertinggi muncul, energi cinta yang menenangkan seluruh aspek kehidupan. Ibnu Sina menulis bahwa kekuatan cinta adalah inti dari semua energi penyembuh. Cinta bukan hanya emosi yang lembut, tapi getaran kosmis yang menyatukan segala yang ada. Cinta adalah energi yang mempersatukan tubuh dengan jiwa, manusia dengan alam, dan makhluk dengan Tuhannya. Ketika kamu mencintai, benar-benar mencintai, tanpa pamrih, tanpa syarat, kamu sedang membuka saluran energi yang paling murni dalam dirimu. Pikiran yang dipenuhi cinta tidak bisa menyakiti. Ia hanya bisa memberi, menumbuhkan, dan menyembuhkan. Itulah sebabnya, orang-orang yang hidup dengan cinta sering terlihat damai, bahkan di tengah cobaan. Mereka bukan tidak pernah terluka, tapi mereka memilih untuk tetap memancarkan energi baik, karena mereka tahu, setiap pikiran yang mereka lepaskan akan kembali pada diri mereka dalam bentuk yang sama. Alam semesta bekerja dengan keseimbangan sempurna. Energi yang kamu kirim adalah energi yang akan kamu terima. Jika kamu menebar cinta, kamu akan menerima kedamaian. Jika kamu menebar kebencian, kamu akan menerima kegelisahan. Dalam keheningan, Ibnu Sina menemukan bahwa manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat getaran pikiran. Doa sejati bukan sekadar kalimat yang diucapkan bibir, tetapi kesadaran yang mengalir dari pikiran yang penuh keyakinan. Ketika kamu berdoa dengan pikiran yang benar, pikiran yang percaya, yang yakin, yang tenang, doa itu tidak lagi menjadi permintaan, melainkan penyelarasan. Kamu tidak lagi meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi menyatukan dirimu dengan kehendak-Nya. Dan di saat itu, energi kehidupan bekerja tanpa batas. Ibnu Sina memahami bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Jarak itu hanya diciptakan oleh pikiran manusia yang penuh keraguan. Semakin kamu percaya, semakin tipis jarak itu, semakin terang cahaya itu terasa di dalam dirimu. Karena sesungguhnya, Tuhan adalah sumber dari segala energi yang ada, dan pikiranmu adalah pantulan kecil dari kesadaran besar itu. Ketika kamu berpikir dengan kebaikan, kamu sedang meniru sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Ketika kamu berpikir dengan syukur, kamu sedang menyatukan dirimu dengan sumber segala rahmat. Maka, jagalah pikiranmu seperti kamu menjaga nyawamu. Karena sesungguhnya, pikiran adalah nyawa dari jiwa. Jika pikiranmu gelap, jiwamu terbelenggu. Tapi jika pikiranmu terang, jiwamu bebas. Jangan biarkan pikiranmu menjadi tempat bagi racun-racun yang perlahan membunuh semangatmu. Gantilah dengan kata-kata yang menumbuhkan, doa yang menguatkan, dan pandangan hidup yang membuatmu lebih dekat dengan ketenangan. Mulailah setiap pagi dengan niat yang bersih. Katakan dalam hati, hari ini aku akan berpikir dengan damai, berbicara dengan lembut, dan bertindak dengan cinta. Mungkin terdengar sederhana, tapi perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Pikiran yang tenang menciptakan tindakan yang bijak. Tindakan yang bijak menciptakan kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan. Ibnu Sina tidak hanya ingin manusia menjadi sehat, tapi menjadi sadar. Sadar bahwa setiap detak pikiran adalah doa, dan setiap doa adalah energi yang bekerja. Ia ingin manusia hidup bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Bukan hanya untuk menyembuhkan diri sendiri, tapi untuk menjadi sumber penyembuhan bagi dunia. Karena ketika pikiranmu bersinar, energi itu menyentuh orang lain, menyembuhkan mereka tanpa perlu kata-kata. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari ajaran Ibnu Sina, bahwa manusia yang benar-benar mengenal pikirannya, telah mengenal jiwanya. Dan manusia yang mengenal jiwanya, telah mengenal Tuhannya. Di sanalah letak kedamaian sejati, bukan di luar, bukan di masa depan, tapi di dalam kesadaran yang sadar bahwa pikiran adalah energi yang bersumber dari cahaya ilahi. Hiduplah dengan kesadaran itu.
Sadari setiap pikiran yang kamu lahirkan, karena di sanalah kehidupanmu sedang tercipta. Sadari bahwa setiap kali kamu berpikir dengan cinta, kamu sedang mendekat pada Tuhan. Dan setiap kali kamu berpikir dengan ketakutan, kamu sedang menjauh darinya. Maka pilihlah dengan hati yang sadar. Jadikan pikiranmu ladang cahaya. Sebab ketika pikiranmu penuh cahaya, seluruh hidupmu akan menjadi pancaran energi yang menyembuhkan, untuk dirimu dan untuk dunia. Ketika seseorang mencapai tahap kesadaran seperti itu, di mana ia menyadari bahwa setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa adalah energi, maka hidupnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rutinitas. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap interaksi, bahkan setiap diamnya memiliki makna spiritual. Ia hidup bukan sekadar untuk mengejar sesuatu di luar dirinya, tapi untuk menemukan keseimbangan di dalam dirinya. Dan di sanalah letak kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi lahir dari kesadaran akan kekuatan pikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ibnu Sina melihat bahwa manusia seringkali menjadi budak pikirannya sendiri. Mereka tenggelam dalam arus kecemasan, ketakutan, dan keinginan tanpa batas. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan datang ketika sesuatu di luar diri mereka berubah, ketika mereka sembuh, ketika mereka berhasil, ketika mereka dicintai. Padahal, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar. Ia muncul dari dalam, dari cara seseorang berpikir tentang dirinya dan dunia. Pikiran yang damai akan menemukan kedamaian dimanapun ia berada, bahkan di tengah kekacauan. Pikiran yang gelisah tidak akan menemukan ketenangan, bahkan di tempat paling indah sekalipun. Dalam pandangan Ibnu Sina, kunci kehidupan bukanlah mengubah dunia, tapi mengubah cara berpikir tentang dunia. Dunia hanyalah cermin dari pikiran manusia. Ketika kamu melihat dunia penuh ancaman, itu karena pikiranmu dipenuhi rasa takut. Tapi ketika kamu melihat dunia penuh peluang, itu karena pikiranmu dipenuhi rasa percaya. Pikiranmu adalah jendela, bersihkanlah, dan kamu akan melihat cahaya. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap energi pikirannya. Setiap pikiran yang kita lepaskan ke dunia bukanlah hal yang sepele. Ia adalah gelombang yang bergerak, memengaruhi orang lain, membentuk suasana, bahkan memengaruhi realitas sosial. Pikiran baik melahirkan kedamaian, pikiran jahat melahirkan kekacauan. Maka betapa pentingnya menjaga pikiran agar tetap bersih, jernih, dan penuh kasih. Karena dengan cara itu, seseorang tidak hanya menyehatkan dirinya, tapi juga menyehatkan dunia di sekitarnya. Bayangkan jika setiap manusia berpikir dengan cinta, dunia ini akan menjadi tempat yang berbeda. Tidak ada peperangan, karena pikiran manusia tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Tidak ada keserakahan, karena pikiran manusia sadar bahwa cukup adalah berkah. Tidak ada ketakutan, karena setiap hati percaya pada kebijaksanaan ilahi. Itulah visi besar Ibnu Sina. Dunia yang sembuh bukan karena obat, tapi karena kesadaran. Dunia yang damai bukan karena kekuatan, tapi karena keseimbangan antara pikiran, jiwa, dan cinta. Di tengah dunia modern yang penuh distraksi, ajaran Ibnu Sina terasa seperti napas panjang yang menyegarkan. Kita hidup di era di mana pikiran dipenuhi oleh informasi yang tak henti-henti. Setiap hari, kita diserbu oleh berita, opini, dan kekhawatiran. Akibatnya, energi pikiran kita tercerai-berai, melemah, dan mudah lelah. Kita kehilangan kedalaman, kehilangan hening, kehilangan kesadaran. Maka pesan Ibnu Sina seakan datang kembali untuk membangunkan. Berhentilah sejenak. Tenangkan pikiranmu. Ingat kembali siapa dirimu. Kamu bukan hanya tubuh yang bekerja dan berpikir. Kamu adalah kesadaran yang hidup, energi yang berpijar, jiwa yang ditiupkan oleh Tuhan. Ketika kamu menyadari hal itu, kamu tidak lagi memandang penderitaan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk tumbuh. Kamu tidak lagi melihat kesulitan sebagai akhir, tapi sebagai proses untuk menyempurnakan energi hidupmu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap rasa sakit membawa pesan.
Setiap kegagalan membawa pelajaran, dan setiap kehilangan membawa kesadaran baru. Pikiran yang matang tidak menolak penderitaan, tapi memeluknya sebagai bagian dari perjalanan menuju keseimbangan. Dan disinilah rahasianya, saat kamu berhenti melawan hidup, hidup mulai berpihak padamu. Saat kamu berhenti memaksa dunia berjalan sesuai kehendakmu, dunia mulai mengalir dengan lembut membawamu ke tempat yang tepat. Karena energi yang selaras dengan kehidupan tidak perlu berjuang, ia hanya perlu memahami. Ia hanya perlu mengizinkan. Seperti air yang mengalir, ia tidak melawan batu, tapi memeluknya, melewati celah-celahnya, dan tetap sampai ke samudra. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran manusia seharusnya seperti air itu. Lembut namun kuat, tenang namun tak terhentikan. Pikiran yang kaku akan mudah patah, tapi pikiran yang lentur akan selalu menemukan jalan. Maka jangan biarkan pikiranmu menjadi keras oleh ego dan ketakutan. Lembutkanlah dengan cinta dan kesadaran. Karena hanya pikiran yang lembut yang bisa menerima kebenaran. Dan hanya kebenaran yang bisa mengalirkan energi kehidupan yang sejati. Ketika kamu mulai memahami cara kerja energi ini, kamu akan sadar bahwa hidup bukan tentang menunggu keajaiban, tapi menjadi keajaiban itu sendiri. Setiap kali kamu berpikir dengan keyakinan, kamu sedang menciptakan energi yang menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Setiap kali kamu berpikir dengan cinta, kamu sedang menebar kedamaian yang akan kembali padamu berlipat ganda. Dan setiap kali kamu berpikir dengan syukur, kamu sedang membuka pintu keberkahan yang tak pernah kering. Pikiran adalah benih, dan kehidupan adalah ladangnya. Jika kamu menanam benih keyakinan, kamu akan memanen kekuatan. Jika kamu menanam benih ketenangan, kamu akan memanen kedamaian. Tapi jika kamu menanam benih ketakutan, kamu akan memanen kekhawatiran tanpa akhir. Maka pilihlah benih yang kamu tanam setiap hari, karena dari sanalah masa depanmu tumbuh. Dan ingatlah, seperti yang diajarkan Ibnu Sina, kesadaran adalah bentuk tertinggi dari kesembuhan. Ketika kamu sadar, kamu tidak lagi hidup dalam ilusi bahwa kamu terpisah dari Tuhan, dari alam, atau dari orang lain. Kamu mulai melihat bahwa segala sesuatu terhubung oleh energi yang sama. Kamu, alam, bahkan bintang di langit, semuanya berdenyut dalam irama yang sama. Irama itu adalah energi kehidupan. Irama itu adalah cinta. Irama itu adalah pikiran yang sadar akan Tuhannya. Hidup dalam kesadaran seperti itu membuat segalanya terasa ringan. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena semuanya sudah ada. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena semuanya berjalan sesuai hikmah. Tidak ada lagi yang perlu diperebutkan, karena cinta sudah cukup menjadi alasan untuk hidup. Dan di titik itu, kamu akan memahami makna terdalam dari ajaran Ibnu Sina, bahwa manusia tidak diciptakan untuk mencari Tuhan di luar, tapi untuk menemukannya di dalam, melalui pikiran yang tenang, jiwa yang bersih, dan hati yang penuh cahaya. Ketika seseorang akhirnya sampai pada kesadaran itu, bahwa Tuhan tidak jauh, bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan fisik tetapi perjalanan kesadaran, maka seluruh pandangan terhadap dunia berubah. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat penuh ancaman, melainkan sebagai ruang pembelajaran. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Ia mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, membawa pesan spiritual yang ingin mengajarinya sesuatu tentang dirinya sendiri. Disitulah kebijaksanaan sejati tumbuh, bukan dari banyaknya pengalaman, tetapi dari kedalaman memahami makna di balik setiap pengalaman. Ibnu Sina percaya bahwa pikiran manusia adalah alat untuk mengenal Tuhan. Bukan melalui hafalan, bukan melalui dogma, melainkan melalui kesadaran. Pikiran yang murni, yang telah dibersihkan dari kebencian, iri, dan ketakutan, akan menjadi cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Di sanalah manusia menemukan hakikat dirinya, dan di sanalah ia memahami rahasia penciptaannya. Maka bagi Ibnu Sina, berpikir bukanlah sekadar aktivitas mental, melainkan ibadah. Karena setiap kali manusia berpikir dengan kesadaran, ia sedang menapaki jalan menuju kebenaran.
Ketika kamu mulai berpikir dengan kesadaran itu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Semua yang ada di sekitarmu, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan udara yang kamu hirup, adalah bagian dari jaringan energi yang sama. Energi itu adalah napas Tuhan yang menghidupkan segalanya. Maka, bagaimana mungkin kamu menyakiti orang lain tanpa melukai dirimu sendiri? Bagaimana mungkin kamu membenci ciptaan Tuhan tanpa mengganggu keseimbangan dalam dirimu? Ibnu Sina melihat cinta bukan sebagai pilihan emosional, tetapi sebagai hukum universal. Cinta adalah energi yang mengikat semua wujud agar tetap seimbang. Dan ketika manusia kehilangan cinta, ia kehilangan keseimbangan itu. Dari situlah lahir penyakit, bukan hanya penyakit tubuh, tetapi penyakit batin, keserakahan, iri hati, amarah, keputusasaan. Semua itu adalah tanda bahwa pikiran telah jauh dari pusat kesadarannya. Maka, cara untuk sembuh bukan hanya dengan mengobati tubuh, tapi dengan mengembalikan pikiran ke tempat asalnya, ke dalam keheningan, ke dalam cinta, ke dalam kesadaran akan Tuhan. Ibnu Sina menulis bahwa setiap penyakit adalah panggilan dari jiwa untuk kembali pulang. Tubuh sakit agar pikiran berhenti sejenak dan mendengarkan. Karena manusia seringkali terlalu sibuk dengan dunia luar, hingga lupa bahwa kehidupan sejati berlangsung di dalam dirinya sendiri. Maka ketika tubuhmu lemah, jangan buru-buru memusuhinya. Dengarkan ia. Di sana ada pesan dari jiwamu yang ingin kamu dengar. Mungkin ia ingin kamu melepaskan sesuatu, memaafkan seseorang, atau kembali menyadari makna hidupmu. Begitulah cara penyembuhan sejati terjadi, bukan dengan melawan tubuh, tapi dengan mendengarkan pesan yang ia bawa. Ketika pikiranmu mulai tenang, energi itu akan mengalir lagi dengan bebas. Tubuhmu pun mulai menyesuaikan diri. Luka perlahan sembuh, rasa sakit memudar, dan hidup kembali terasa ringan. Karena sesungguhnya, tubuh hanyalah cermin dari keadaan batinmu. Jika di dalam damai, di luar pun akan ikut damai. Ibnu Sina memahami bahwa semua ilmu, baik medis maupun spiritual, pada akhirnya bertemu di satu titik, kesadaran. Ia percaya, sains dan iman tidak pernah bertentangan, karena keduanya adalah jalan untuk mengenal kebenaran. Sains adalah cara manusia memahami ciptaan Tuhan, dan iman adalah cara manusia merasakan kehadiran Tuhan di dalam ciptaan itu. Maka, manusia yang berpikir dengan kesadaran tidak akan terjebak dalam perdebatan antara logika dan keimanan. Ia tahu bahwa keduanya adalah dua sayap yang sama, yang membantunya terbang menuju cahaya kebenaran. Ketika pikiranmu mencapai kesadaran ini, kamu tidak lagi berpikir untuk membuktikan, tetapi untuk memahami. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang ingin kehidupan ajarkan padaku? Kamu mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang indah, meski kadang sulit. Kamu mulai menerima, bukan karena pasrah, tapi karena percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan hikmah. Energi pikiranmu berubah dari perlawanan menjadi penerimaan, dari ketakutan menjadi ketenangan. Inilah tahap di mana energi hidupmu menjadi murni. Kamu tidak lagi memancarkan getaran dari ego, tapi dari kesadaran. Kamu menjadi seperti pelita, tenang, tapi menerangi. Kamu tidak berusaha mempengaruhi orang lain, tapi kehadiranmu sendiri menjadi cahaya. Pikiranmu menjadi doa, dan doamu menjadi kekuatan yang mengalir lembut menyembuhkan siapapun yang dekat denganmu. Orang-orang seperti inilah yang disebut Ibnu Sina sebagai manusia sempurna, bukan karena ia tanpa cacat, tetapi karena ia hidup selaras dengan hukum alam dan kehendak Tuhan. Ia menyadari bahwa setiap pikiran adalah bagian dari doa semesta, dan setiap tindakan adalah bagian dari ibadah yang lebih besar. Ia tidak memisahkan dunia spiritual dari dunia fisik, karena ia tahu keduanya adalah satu. Ia hidup di bumi dengan kesadaran langit, dan mungkin inilah tujuan akhir dari perjalanan pikiran manusia, untuk kembali menyadari siapa dirinya, bahwa ia bukan sekadar tubuh yang berpikir, tetapi kesadaran yang ditiupkan dari sumber yang abadi, bahwa di dalam pikirannya ada percikan dari cahaya Tuhan, dan bahwa seluruh perjalanan hidup ini, dari lahir,
tumbuh, sakit, jatuh, hingga sembuh, bukanlah kebetulan, melainkan proses untuk menyingkap cahaya itu kembali. Ketika kamu sampai pada titik itu, kamu tidak lagi takut. Karena kamu tahu, tidak ada yang benar-benar hilang. Energi tidak pernah lenyap. Ia hanya berubah bentuk. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak ada yang benar-benar berakhir. Semuanya hanya bertransformasi menuju bentuk yang lebih tinggi. Dan pikiran yang sadar akan hal itu akan selalu damai, bahkan di tengah kematian sekalipun. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan kembalinya energi ke sumbernya. Maka orang yang hidup dengan kesadaran, tidak akan takut mati, karena ia telah belajar untuk hidup sepenuhnya. Ia tahu, apapun yang datang setelah ini hanyalah kelanjutan dari perjalanan energi itu sendiri. Dan pada akhirnya, inilah pesan abadi dari Ibnu Sina. Pikiranmu adalah cahaya. Energi hidupmu adalah pantulan dari cahaya itu. Gunakanlah ia untuk menerangi jalanmu, untuk menyembuhkan dirimu, untuk menenangkan dunia di sekitarmu. Karena ketika pikiranmu selaras dengan cinta, seluruh semesta akan ikut bergetar dalam kedamaianmu. Hiduplah dengan kesadaran itu, dan kamu akan menemukan bahwa rahasia terbesar bukanlah bagaimana mengubah dunia, tapi bagaimana menyadari bahwa dunia berubah. Setiap kali pikiranmu menjadi terang. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa yang disebut dengan pikiran, dalam pandangan Ibnu Sina bukan sekadar lintasan ide, bukan sekadar gelombang kognitif yang timbul di otak, tetapi sebuah medan kesadaran yang menjadi jembatan antara ruh dan materi. Pikiran adalah pusat tempat energi ilahi berinteraksi dengan dunia manusia. Ia adalah alat yang, jika diarahkan dengan benar, mampu membuka pintu ke dimensi yang lebih tinggi dari keberadaan. Namun jika disalahgunakan, ia menjadi kabut yang menutupi cahaya jiwamu sendiri. Ibnu Sina menegaskan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk mencipta, tapi juga untuk menghancurkan. Ia seperti api, memberi hangat dan menerangi jika dijaga dengan kesadaran, tapi membakar dan menghanguskan jika dibiarkan liar. Maka manusia harus belajar menjadi penjaga bagi apinya sendiri. Menjaga agar nyala pikirannya tetap bersih, agar tidak menjadi api kesombongan atau kebencian, melainkan api pengetahuan dan cinta. Dalam keheningan, Ibnu Sina menemukan hukum yang begitu halus, bahwa segala sesuatu di alam ini bergerak mengikuti pikiran yang lebih tinggi darinya. Alam tunduk pada kesadaran, tubuh tunduk pada jiwa, dan jiwa tunduk pada pikiran. Jika pikiranmu kacau, tubuhmu akan kacau. Jika pikiranmu damai, tubuhmu ikut damai. Karena energi selalu mengalir dari yang halus menuju yang kasar, dari yang tak terlihat menuju yang terlihat. Manusia modern sering mencari penyembuhan dari luar dirinya, melalui obat, teknologi, bahkan hiburan. Namun, semakin banyak ia mencari keluar, semakin jauh ia tersesat dari sumbernya. Ibnu Sina mengingatkan bahwa penyembuhan sejati tidak bisa ditemukan di luar, karena akar dari setiap penyakit ada di dalam. Pikiran yang bising menciptakan tubuh yang lelah, hati yang resah, dan hidup yang kehilangan arah. Tapi pikiran yang tenang menghidupkan seluruh sistem tubuh, membuka jalan bagi energi kehidupan untuk bekerja dengan sempurna. Maka jika kamu ingin hidupmu berubah, kamu tidak perlu menunggu sesuatu dari luar. Perubahan sejati dimulai ketika kamu mengubah arah pikiranmu. Ketika kamu berhenti berkata, "Aku tidak bisa," dan mulai berkata, "Aku sedang belajar." Ketika kamu berhenti berkata, "Aku takut," dan mulai berkata, "Aku percaya." Setiap kata yang kamu ucapkan di dalam dirimu adalah perintah bagi energimu. Dan energi itu akan menuruti apapun yang kamu yakini. Ibnu Sina menyebut pikiran yang sadar sebagai akal aktif, bagian dari jiwa manusia yang mampu berhubungan langsung dengan sumber pengetahuan ilahi. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi berpikir secara terpisah, melainkan berpikir bersama cahaya Tuhan. Itulah sebabnya ia menulis bahwa orang yang benar-benar sadar bukan hanya berpikir tentang kebenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Ia tidak lagi mencari kebijaksanaan di luar,
karena kebijaksanaan sudah ada di dalam dirinya. Ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran ini, hidupnya menjadi doa yang tak pernah berhenti. Ia tidak perlu berkata banyak, karena pikirannya sendiri sudah bergetar dalam frekuensi doa. Ia tidak perlu berdebat tentang kebenaran, karena kebenaran itu terpancar dari cara ia hidup. Ia tidak perlu menasihati orang lain dengan kata-kata keras, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi penenang. Orang-orang yang datang kepadanya merasa damai bukan karena ia pandai berbicara, tapi karena pikirannya jernih, hatinya bersih, dan energinya menenangkan. Beginilah cara energi bekerja, halus tapi nyata. Ia tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ia tidak bisa diukur dengan alat, tapi bisa mengubah hidup siapapun yang bersentuhan dengannya. Dan semua itu berawal dari pikiran. Pikiran yang sadar akan Tuhan adalah sumber energi yang tak pernah padam. Ia tidak tergantung pada situasi, tidak pudar oleh waktu, dan tidak hilang meski tubuh musnah. Ibnu Sina menulis bahwa manusia sejati adalah mereka yang menyadari keabadian jiwanya. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa yang sejati tidak pernah hilang. Mereka tidak takut masa depan, karena mereka tahu waktu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Dalam kesadaran yang tinggi, masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah satu tarikan napas dalam keabadian. Maka orang yang sadar tidak terburu-buru, tidak cemas, dan tidak menyesal. Ia hidup sepenuhnya di setiap detik yang ia jalani, dan disitulah kekuatan energinya memancar paling terang. Bayangkan sejenak hidup dengan kesadaran seperti itu. Setiap langkah menjadi ibadah. Setiap napas menjadi zikir. Setiap pikiran menjadi pancaran doa. Dunia luar mungkin tetap sama, tapi cara kamu memandangnya berubah sepenuhnya. Kamu tidak lagi melihat kekacauan, tapi keteraturan ilahi yang tersembunyi di baliknya. Kamu tidak lagi melihat penderitaan, tapi proses penyucian. Kamu tidak lagi melihat musuh, tapi cermin yang menunjukkan bagian dirimu yang perlu disembuhkan. Inilah kebebasan sejati yang dimaksud Ibnu Sina, bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kebebasan dari pikiran yang membelenggu. Karena begitu kamu bebas dari pikiran yang negatif, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Energi hidupmu menjadi murni kembali. Tubuhmu ringan, jiwamu damai, dan dunia seolah ikut bernapas bersamamu. Dan ketika kamu hidup dalam keadaan seperti itu, kamu menjadi bagian dari penyembuhan dunia. Energi yang kamu pancarkan menyentuh orang lain. Senyummu menjadi doa. Kata-katamu menjadi penyembuh. Kehadiranmu menjadi cahaya bagi siapapun yang gelap. Tanpa disadari, kamu telah menjadi saluran energi Tuhan di dunia. Itulah makna terdalam dari kehidupan yang disadari, hidup yang digunakan untuk meneruskan cinta, pengetahuan, dan keseimbangan. Maka, pesan terakhir dari Ibnu Sina yang layak kita renungkan adalah ini. Jagalah pikiranmu sebagaimana kamu menjaga hatimu. Karena pikiran yang jernih akan menuntun hati kepada cinta. Dan cinta yang tulus akan menuntun jiwa kembali kepada Tuhan. Hiduplah dengan pikiran yang sadar, bukan pikiran yang reaktif. Hiduplah dengan energi cinta, bukan energi takut. Dan kamu akan menemukan, sebagaimana yang ditemukan oleh para bijak sebelum kita, bahwa rahasia terbesar dari kehidupan ini bukanlah bagaimana menjadi kuat, tetapi bagaimana menjadi selaras dengan sumber dari segala kekuatan itu sendiri. Pikiran adalah energi, energi adalah kehidupan, dan kehidupan, pada akhirnya, adalah bentuk paling indah dari kesadaran Tuhan yang berdenyut di dalam dirimu. Ketika seseorang mulai hidup dalam kesadaran itu, bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang mengalir bersama irama semesta, maka ia mulai menyadari bahwa segalanya memiliki makna. Tidak ada kejadian yang benar-benar sia-sia. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Tidak ada kesedihan yang tidak membawa pelajaran. Semua yang terjadi adalah bagian dari tarian energi yang besar. Dan pikiran manusia adalah penari yang memilih bagaimana ia bergerak di dalamnya. Ibnu Sina memahami hal ini dengan mendalam. Ia melihat bahwa manusia bukanlah penonton pasif dari kehidupannya sendiri,
melainkan partisipan aktif dalam menciptakan kenyataannya. Pikiran adalah alat yang diberikan Tuhan agar manusia dapat ikut serta dalam penciptaan. Maka ketika kamu berpikir dengan kesadaran, kamu sedang ikut menulis skrip kehidupanmu sendiri, bukan menentang takdir, tetapi bekerja bersamanya. Takdir bukanlah sesuatu yang kaku dan tertutup, melainkan ruang yang lentur, yang terbentuk oleh arah energi yang kamu pilih setiap hari. Setiap kali kamu memilih untuk berpikir dengan cinta, kamu memperluas takdirmu. Setiap kali kamu berpikir dengan ketakutan, kamu mempersempitnya. Maka, rahasia kehidupan bukanlah pada apa yang terjadi padamu, melainkan pada bagaimana kamu memilih berpikir tentang apa yang terjadi. Di sanalah letak kebebasan tertinggi manusia, bukan di luar, tapi di dalam pikiran. Ibnu Sina melihat bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari ketidaktahuan tentang kekuatan pikirannya sendiri. Ia melihat orang-orang yang terus mengulang pikiran negatif tanpa menyadari bahwa pikiran-pikiran itu sedang menjadi doa yang tanpa sengaja dikabulkan oleh alam. Alam semesta tidak membedakan antara yang kamu inginkan dan yang kamu takutkan. Ia hanya merespons energi yang kamu pancarkan. Jika kamu terus memikirkan kekurangan, kamu memperkuat energi kekurangan itu. Tapi jika kamu bersyukur atas apa yang ada, kamu memperbesar energi kelimpahan. Oleh karena itu, Ibnu Sina menekankan pentingnya kesadaran dalam berpikir. Ia menulis bahwa akal manusia adalah anugerah terbesar Tuhan, bukan untuk membedah dunia dengan kecurigaan, tapi untuk mengenali keindahan keteraturan di baliknya. Akal yang tidak digunakan untuk mengenali kebenaran akan berubah menjadi sumber kekacauan. Tapi akal yang sadar akan dirinya, yang tenang dan terbuka terhadap kebijaksanaan Tuhan, akan menjadi alat untuk menyembuhkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga kehidupan. Dalam setiap ajarannya, Ibnu Sina mengajak manusia untuk kembali ke pusat kesadaran, ke titik di mana pikiran berhenti menentang kehidupan dan mulai menyatu dengannya. Di titik itu, kamu tidak lagi menilai hidup sebagai baik atau buruk, tapi sebagai pengalaman yang membawa pertumbuhan. Kamu tidak lagi terjebak dalam perbandingan, karena kamu tahu bahwa setiap orang berjalan pada jalur energi yang berbeda, sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Ketika kamu sampai di tahap ini, kamu mulai melihat bahwa setiap orang hanyalah cermin dari dirimu sendiri. Orang yang kamu cintai mencerminkan bagian dirimu yang sudah kamu terima. Orang yang membuatmu marah mencerminkan bagian dirimu yang belum kamu maafkan. Dunia luar hanyalah proyeksi dari dunia dalam. Maka, jika kamu ingin mengubah dunia di sekitarmu, ubahlah dulu dunia di dalam pikiranmu. Itulah sebabnya Ibnu Sina berkata bahwa orang bijak tidak akan menyalakan api kebencian untuk mengubah dunia. Ia menyalakan cahaya kesadaran di dalam dirinya sendiri. Karena begitu satu cahaya menyala, kegelapan di sekitarnya akan mulai memudar dengan sendirinya. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak datang dari perlawanan, tapi dari penerangan. Dan inilah yang membedakan manusia sadar dari manusia biasa. Manusia biasa bereaksi terhadap dunia, sementara manusia sadar menciptakan energinya sendiri dan memengaruhi dunia. Ia tidak lagi menunggu keadaan menjadi baik untuk merasa damai. Ia menciptakan kedamaian itu dari dalam, lalu membiarkan dunia meresponsnya. Ia tidak lagi menunggu cinta datang dari luar, karena ia sudah menjadi sumber cinta itu sendiri. Ibnu Sina menggambarkan jiwa manusia yang tercerahkan seperti cermin yang bersih. Ia tidak menolak cahaya, tapi memantulkannya dengan sempurna. Semakin jernih cermin itu, semakin bebas ia dari prasangka, kebencian, dan keinginan berlebihan. Semakin terang cahaya Tuhan yang terpancar melaluinya. Maka tugas manusia bukanlah mencari cahaya, tapi membersihkan cerminnya. Dan itu dimulai dari pikiran. Membersihkan pikiran bukan berarti berhenti berpikir, tapi berpikir dengan kesadaran. Memilih pikiran yang menumbuhkan, bukan yang menghancurkan. Menggunakan akal bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Menghadirkan keheningan bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyatu dengan sumber energi kehidupan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat segala kemungkinan lahir. Dalam diam, pikiranmu berhenti bergetar dalam kebisingan,
dan mulai mendengar frekuensi yang lebih halus, suara jiwamu sendiri. Disitulah intuisi muncul, disitulah kebijaksanaan lahir. Pikiran yang hening adalah wadah bagi pengetahuan sejati. Jika kamu ingin mengenal Tuhan, kata Ibnu Sina, maka pertama-tama kenalilah pikiranmu. Lihatlah bagaimana ia bergerak, bagaimana ia bereaksi, bagaimana ia mencipta kebahagiaan atau penderitaan. Ketika kamu mulai menyadari pergerakan pikiranmu sendiri, kamu telah melangkah ke tahap pertama dari kesadaran sejati. Dan ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh pikiranmu, ketika kamu bisa mengamatinya dengan tenang tanpa terbawa arusnya, di sanalah kamu menemukan kebebasan spiritual yang sesungguhnya. Dalam kesadaran itu, kamu akan menyadari satu hal sederhana namun mendalam, bahwa seluruh alam semesta ini tidak pernah melawanmu. Ia hanya mencerminkanmu. Dunia hanyalah cermin dari energi yang kamu pancarkan. Maka jika kamu ingin melihat keindahan di luar, mulailah dengan menyalakan keindahan di dalam. Jika kamu ingin melihat kedamaian di dunia, jadilah sumber kedamaian itu. Begitulah jalan yang ditunjukkan Ibnu Sina, jalan menuju penyembuhan total. Penyembuhan tubuh, penyembuhan jiwa, dan penyembuhan kesadaran. Semua dimulai dari satu titik, pikiran. Karena pikiran adalah pusat dari energi kehidupan. Ia adalah jembatan antara manusia dan Tuhan, antara dunia dan surga, antara sakit dan sembuh, antara gelap dan terang. Maka, jaga pikiranmu. Tenangkan ia setiap hari. Isi ia dengan doa, dengan syukur, dengan cinta. Jangan biarkan ia menjadi ladang bagi keraguan dan ketakutan. Biarkan ia menjadi taman tempat kebenaran tumbuh. Karena dari pikiran yang penuh cinta, lahir kehidupan yang penuh cahaya. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran itu, kamu tidak hanya akan sembuh dari penyakit dan penderitaan, tetapi juga akan sembuh dari ketidaktahuan, dari lupa akan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu akan menyadari bahwa kamu bukan sekadar makhluk yang hidup dalam dunia energi, tapi kamu sendiri adalah energi itu, percikan dari cahaya Tuhan yang tak pernah padam. Disitulah kamu benar-benar hidup. Bukan sekadar bernapas, tapi menyala. Bukan sekadar berpikir, tapi sadar. Dan di dalam kesadaran itu, kamu akan memahami makna terdalam dari ajaran Ibnu Sina, bahwa seluruh alam semesta, dari bintang yang jauh hingga napasmu yang paling halus, adalah satu tarikan napas Tuhan yang sama, dan pikiranmulah yang menjadi gemanya di dalam dirimu. Dan ketika kesadaran itu telah menjadi bagian dari hidupmu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi, bukan secara tiba-tiba, tetapi perlahan, lembut, dan pasti. Kamu mulai merasakan bahwa setiap hal kecil di dunia ini berbicara kepadamu. Angin yang berhembus, cahaya yang menembus jendela, bahkan keheningan di tengah malam, semuanya terasa seperti pesan yang dikirim oleh kehidupan untukmu. Tidak lagi kamu melihat dunia sebagai sesuatu di luar dirimu, karena kamu mulai merasakan bahwa kamu adalah bagian dari dunia itu sendiri. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina ketika ia berbicara tentang kesatuan wujud, bahwa seluruh ciptaan adalah manifestasi dari satu sumber energi yang sama. Pikiranmu, tubuhmu, alam, bahkan bintang-bintang di langit, semuanya berdenyut dengan ritme yang sama, ritme kehidupan ilahi. Jika kamu selaras dengan ritme itu, kamu akan hidup dalam kedamaian yang dalam, bahkan di tengah badai. Tapi jika kamu melawannya, kamu akan hidup dalam ketegangan dan perlawanan terus-menerus. Kesadaran yang sejati adalah saat kamu tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya. Kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu, dan mulai mempercayakan hidup pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Bukan berarti kamu pasrah tanpa arah, tetapi kamu bertindak dengan tenang, karena kamu tahu bahwa setiap langkahmu sudah berada dalam rancangan yang sempurna. Pikiranmu menjadi seperti air, jernih, lentur, dan mengalir mengikuti bentuk wadah kehidupan. Ibnu Sina menulis bahwa jiwa manusia yang telah sadar akan hakikatnya tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari hasil, tapi dari keselarasan antara pikiran, jiwa, dan Tuhan.
Ketika pikiranmu tenang, jiwamu damai, dan hatimu terbuka terhadap cinta, maka kamu sedang berada di tengah pusat kehidupan itu sendiri. Semua kekhawatiran hilang, karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu berada dalam genggaman kasih Tuhan yang tak terputus. Di titik ini, energi pikiranmu menjadi sangat kuat. Tidak lagi terbuang untuk ketakutan, kecemasan, atau penyesalan, tapi terarah kepada kebaikan, cinta, dan penciptaan. Energi itu menjadi doa yang hidup, doa tanpa kata, doa dalam tindakan, doa dalam kehadiran. Orang-orang di sekitarmu akan merasakannya, meski kamu tidak berbicara apapun. Mereka akan merasa tenang di hadapanmu, karena energi yang kamu pancarkan bukan berasal dari ego, tapi dari kesadaran yang telah menyatu dengan sumbernya. Ibnu Sina menggambarkan keadaan ini sebagai penyatuan antara akal dan ruh, di mana pikiran manusia tidak lagi beroperasi dari ketakutan, melainkan dari pengetahuan ilahi. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi meminta pada Tuhan, tetapi menyadari Tuhan. Ia tidak lagi memohon kekuatan, karena ia sudah menjadi saluran dari kekuatan itu sendiri. Doanya bukan lagi permintaan, tapi ucapan terima kasih. Karena ia tahu, segala sesuatu yang ia perlukan sudah ada, hanya tinggal disadari dan dijalani dengan penuh kesadaran. Ketika manusia hidup dalam keadaan ini, ia akan menemukan bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan. Ia akan menyadari bahwa apapun yang ia pikirkan tentang orang lain, sebenarnya ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Bahwa setiap cinta yang ia berikan, kembali kepadanya. Bahwa setiap doa yang ia panjatkan untuk orang lain, adalah doa yang sedang menguatkannya sendiri. Pikiran manusia menjadi seperti jaring cahaya yang terhubung dengan semua yang hidup. Dan ketika satu bagian dari jaring itu bergetar dengan cinta, seluruh jaring ikut bergetar dalam harmoni. Inilah mengapa Ibnu Sina menekankan pentingnya berpikir baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh alam. Pikiran yang baik adalah sedekah yang tak terlihat, tapi kekuatannya nyata. Ia menenangkan yang gelisah, menyembuhkan yang sakit, dan mengangkat yang terpuruk. Setiap kali kamu memikirkan kebaikan, kamu sedang mengirimkan energi penyembuhan ke seluruh semesta. Dan ketika kamu menyadari hal itu, kamu mulai berhati-hati, bukan karena takut berpikir salah, tapi karena kamu tahu betapa besar dampaknya. Kamu mulai memilih untuk berpikir dengan kesadaran, karena kamu tahu bahwa setiap pikiranmu adalah ciptaan. Setiap pikiranmu meninggalkan jejak. Setiap pikiranmu adalah doa yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Pikiran yang kamu pelihara hari ini akan menjadi kenyataan yang kamu temui esok. Maka jagalah ia seperti kamu menjaga bibit kehidupan. Tanamkan keyakinan, sirami dengan cinta, dan biarkan ia tumbuh menjadi pohon keberkahan dalam hidupmu. Jangan biarkan pikiran negatif tumbuh seperti gulma, karena sekali ia berakar, ia akan mengambil tenaga dari pikiran yang baik. Bersihkan taman kesadaranmu setiap hari dengan doa, syukur, dan keheningan. Dalam kitab Al-Nafs dan Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina sering menghubungkan kesehatan pikiran dengan kesehatan tubuh, dan kesehatan tubuh dengan kesehatan spiritual. Bagi dia, semuanya saling berkaitan. Tidak ada pemisahan antara tubuh dan ruh. Keduanya hanya dua wujud dari energi yang sama dalam tingkat getaran yang berbeda. Maka, ketika pikiranmu seimbang, tubuhmu ikut seimbang. Ketika jiwamu damai, tubuhmu pun memantulkannya. Hidup dengan kesadaran seperti ini bukan berarti hidup tanpa tantangan. Tantangan tetap ada, tapi kamu tidak lagi menghadapinya dengan ketakutan. Kamu menghadapinya dengan pengertian. Kamu tidak lagi melihat rintangan sebagai penghalang, tapi sebagai bagian dari latihan kesadaran. Kamu tahu bahwa setiap ujian adalah cermin, untuk menguji seberapa jernih energimu, seberapa kuat keyakinanmu, dan seberapa dalam cintamu kepada Tuhan. Dan setiap kali kamu berhasil melewati ujian itu dengan hati yang tetap tenang, kamu naik satu tingkat dalam kesadaran. Energi hidupmu menjadi lebih murni, lebih terang, dan lebih kuat. Kamu mulai menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensi itu. Orang-orang baik, pengalaman indah,
dan peristiwa yang membawa pertumbuhan spiritual. Pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa semua ajaran Ibnu Sina mengarah pada satu hal, kesadaran akan keesaan. Bahwa tidak ada yang terpisah antara kamu, alam, dan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kamu cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Bahwa penyembuhan sejati bukan berarti menjadi sempurna tanpa luka, tetapi menyadari bahwa setiap luka membawa cahaya. Ketika kamu mencapai kesadaran itu, kamu akan tersenyum dalam diam. Karena kamu tahu, segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa hidup tidak pernah salah arah, karena setiap arah adalah bagian dari perjalanan menuju Tuhan. Dan bahwa energi yang kamu sebut pikiran, sesungguhnya adalah cara Tuhan berbicara melalui dirimu. Maka, biarkan pikiranmu menjadi jernih seperti air. Biarkan energimu mengalir seperti cahaya. Dan biarkan hidupmu menjadi doa yang berjalan. Sebab pada akhirnya, seperti kata Ibnu Sina, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Dan ketika kamu telah mengenal Tuhan di dalam pikiranmu sendiri, tidak ada lagi jarak antara langit dan bumi, antara doa dan kenyataan, antara dirimu dan sang sumber kehidupan itu sendiri. Dan setelah sampai pada titik kesadaran itu, titik di mana pikiranmu bukan lagi sekadar alat untuk berpikir, tapi menjadi jembatan antara dirimu dan sumber segala kehidupan, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih halus daripada yang pernah kamu kenal sebelumnya. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah rasa syukur yang tidak menunggu alasan. Dan sebuah cinta yang tidak memerlukan objek untuk dicintai, karena cinta itu sendiri telah menjadi keadaan jiwamu. Inilah kondisi tertinggi yang pernah dijelaskan Ibnu Sina. Kesatuan antara akal, jiwa, dan Tuhan. Di titik ini, manusia tidak lagi hanya hidup di dunia materi, tetapi juga hidup di alam kesadaran yang lebih tinggi. Ia berjalan di bumi dengan tubuhnya, tetapi jiwanya melayang dalam cahaya pengetahuan. Ia bekerja, berbicara, makan, dan tidur seperti manusia lain, tetapi semua yang ia lakukan dilakukan dalam keadaan sadar. Tidak ada gerak yang sia-sia, tidak ada kata yang kosong, karena setiap hal yang muncul dari dirinya adalah manifestasi dari kesadaran ilahi. Pikiran seperti inilah yang disebut oleh para sufi sebagai qalb al-munawwar, hati yang tercerahkan. Hati yang melihat bukan dengan mata, tetapi dengan cahaya. Hati yang memahami bukan dengan logika semata, tapi dengan kebijaksanaan yang datang dari kedalaman kesadaran. Dan Ibnu Sina, dengan bahasa filsafatnya yang ilmiah, sebenarnya sedang membicarakan hal yang sama, bahwa ketika pikiran manusia telah mencapai keseimbangan antara rasio dan spiritualitas, ia akan menjadi cermin sempurna dari kebenaran Tuhan. Namun, jalan menuju keadaan ini bukan jalan yang mudah. Ibnu Sina tahu itu. Ia tidak pernah menggambarkan kesadaran sebagai sesuatu yang bisa diraih hanya dengan membaca atau berteori. Kesadaran harus dijalani, harus dilatih, harus dialami. Pikiran manusia, kata beliau, adalah seperti kuda liar. Ia kuat, cepat, dan penuh potensi, tapi jika tidak dijinakkan, ia akan menyeret penunggangnya ke arah jurang. Maka, tugas manusia adalah menjadi penunggang yang sadar. Tidak mematikan pikiran, tapi menuntunnya, mengarahkannya, dan membuatnya patuh kepada kesadaran tertinggi. Dan disinilah peran disiplin batin, doa, zikir, meditasi, perenungan, atau tafakur seperti yang disebut oleh para cendekiawan muslim. Semua itu bukan ritual kosong, melainkan latihan untuk mengembalikan pikiran pada keseimbangannya. Saat kamu berdoa dengan khusyuk, sesungguhnya kamu sedang menyatukan energi pikiranmu yang tersebar. Saat kamu berzikir, kamu sedang menenangkan gelombang pikiranmu agar selaras dengan irama semesta. Dan saat kamu merenung, kamu sedang membuka pintu bagi kebijaksanaan untuk turun melalui pikiran yang hening. Ketika pikiranmu mulai tenang, kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa energi kehidupan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Bahwa sumber kekuatan yang kamu cari selama ini tidak pernah jauh. Ia selalu ada di pusat dirimu, menunggu untuk disadari. Dan begitu kamu menyadarinya,
kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Karena kamu tahu, setiap napas yang kamu hirup adalah hembusan kasih dari Tuhan. Ibnu Sina mengatakan, kesadaran yang sejati melahirkan rasa tawakal yang sesungguhnya, bukan pasrah karena lemah, tetapi menyerahkan diri karena sadar bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Orang yang mencapai tingkat ini hidup dalam keadaan percaya total. Bukan percaya buta, tapi percaya karena tahu. Ia memahami hukum energi kehidupan, bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, setiap niat akan kembali kepadanya sesuai dengan getarannya. Maka ia tidak takut berbuat baik, meski tak dilihat manusia, karena ia tahu energi kebaikan itu tidak pernah hilang. Orang seperti ini tidak lagi sibuk mencari pengakuan, karena ia telah menemukan pengakuan tertinggi dari Tuhannya sendiri. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan di mata dunia, karena ia tahu kesempurnaan hanya ada dalam keikhlasan. Dan karena itu, ia hidup dengan ringan, tidak terikat oleh keinginan, tidak diperbudak oleh hasil, dan tidak terombang-ambing oleh pujian atau celaan. Ibnu Sina menyebut manusia seperti ini sebagai insan kamil, manusia yang telah mengenali hakikat dirinya. Bukan manusia yang sempurna tanpa kesalahan, tapi manusia yang menyadari setiap langkahnya, dan tahu kemana arah tujuannya. Ia masih bisa menangis, tapi tangisnya menjadi doa. Ia masih bisa marah, tapi amarahnya berubah menjadi api yang menerangi. Ia masih bisa gagal, tapi kegagalannya menjadi guru yang lembut. Karena di setiap hal yang ia alami, ia melihat tangan Tuhan yang sedang membimbingnya dengan cinta. Ketika kamu mencapai kesadaran seperti itu, hidup menjadi indah bukan karena tidak ada kesedihan, tapi karena kamu telah memahami maknanya. Kamu mulai melihat bahwa hidup ini seperti simfoni besar, di mana setiap nada, bahagia maupun duka, adalah bagian dari harmoni. Dan kamu adalah pemain yang sadar dalam orkestra itu, memainkan peranmu dengan sepenuh hati, tanpa perlu menguasai panggung, karena kamu tahu dirigen sejatinya adalah Tuhan sendiri. Maka dari itu, Ibnu Sina tidak hanya mengajarkan kita bagaimana berpikir, tapi bagaimana menjadi sadar ketika berpikir. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga kebijaksanaan. Ia tidak hanya membicarakan kesehatan tubuh, tapi kesehatan jiwa, akal, dan kesadaran. Ia ingin kita hidup bukan sebagai manusia yang sekadar ada, tapi sebagai manusia yang menghidupi keberadaannya, dengan cahaya, dengan cinta, dan dengan kesadaran. Dan pada akhirnya, kesadaran itu akan membawa kita pulang, bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke keadaan. Keadaan menyatu dengan sumber segala kehidupan. Keadaan di mana pikiran berhenti bertanya, karena telah memahami. Hati berhenti mencari, karena telah menemukan. Dan jiwa berhenti berjuang, karena telah sampai pada keheningan yang tak lagi membutuhkan apapun. Itulah tujuan tertinggi dari perjalanan ini. Bukan sekadar memahami bahwa pikiran adalah energi, tetapi menyadari bahwa energi itu berasal dari Tuhan. Dan kamu, melalui pikiran dan kesadaranmu, adalah saluran bagi cahaya itu untuk bekerja di dunia. Jadi, tenangkan pikiranmu, sadari napasmu, hiduplah dengan penuh cinta, dan biarkan setiap langkahmu menjadi doa. Sebab saat kamu hidup dalam kesadaran, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu, tetapi juga sedang menyembuhkan kehidupan itu sendiri. Dan ketika engkau telah sampai pada kesadaran itu, ketika pikiran, jiwa, dan ruh menyatu dalam kesadaran yang hening dan terang, maka engkau akan memahami rahasia yang dulu hanya bisa dijelaskan lewat simbol, lewat doa, atau lewat getaran rasa yang tak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Rahasia itu sederhana, namun dalamnya tak terukur, bahwa seluruh kehidupan ini adalah satu kesadaran yang sedang mengenali dirinya sendiri melalui dirimu. Ibnu Sina tidak sekadar berbicara tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Ia berbicara tentang manusia sebagai pancaran dari akal alkul, akal universal, kesadaran pertama yang memancar dari sumber tertinggi. Pikiran manusia, kata beliau, adalah bagian dari kesadaran ilahi yang sedang berproses untuk kembali mengenali asalnya. Maka setiap kali manusia berpikir dengan benar, ia sedang mengingat Tuhannya. Dan setiap kali manusia berpikir dengan cinta,
ia sedang bergerak menuju sumber cahaya itu. Di titik ini, kehidupan tidak lagi dipandang sebagai serangkaian peristiwa acak, tapi sebagai tarian kesadaran. Segala sesuatu saling terhubung. Sebuah daun yang jatuh, angin yang bertiup, tatapan seseorang, bahkan pikiran yang melintas. Semuanya membawa pesan dari kesadaran yang lebih tinggi. Kamu mulai melihat bahwa tidak ada yang terpisah. Bahwa bahkan hal-hal yang tampak buruk, sesungguhnya hanya sisi lain dari keseimbangan yang lebih besar. Bahwa setiap bayangan hanyalah penanda adanya cahaya. Inilah titik tertinggi dari kesadaran manusia, titik di mana tidak ada lagi perlawanan antara pikiran dan kenyataan. Kamu berhenti bertanya, mengapa hidup ini sulit? Karena kamu mulai melihat kesulitan sebagai cara Tuhan membentukmu. Kamu berhenti berdoa agar badai segera berlalu, karena kamu mulai memahami bahwa badai pun adalah guru yang mengajarkan kekuatan. Kamu berhenti berjuang untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu, karena kamu mulai memahami bahwa dirimu yang sejati sudah sempurna sebagaimana adanya. Ibnu Sina menyebut keadaan ini sebagai itihad, penyatuan antara akal manusia dengan sumber pengetahuan ilahi. Bukan penyatuan fisik, tapi penyatuan kesadaran. Manusia tidak menjadi Tuhan, tapi menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Seperti cermin yang tidak menjadi matahari, tapi mampu memantulkan cahayanya dengan sempurna. Dan dalam pantulan itulah, manusia menemukan makna keberadaannya. Dalam kesadaran yang tinggi ini, doa bukan lagi sekadar permintaan, melainkan percakapan yang lembut antara jiwa dan sumbernya. Doa bukan lagi kata-kata yang diucapkan, tapi keadaan yang dirasakan. Ketika kamu bernapas dengan penuh kesadaran, itulah doa. Ketika kamu memaafkan dengan tulus, itulah doa. Ketika kamu bersyukur atas setiap hal, sekecil apapun, itulah doa. Karena doa sejati tidak selalu diucapkan, tapi dipancarkan sebagai energi dari pikiran yang telah menyatu dengan cinta. Dan cinta, bagi Ibnu Sina, adalah puncak dari semua energi. Ia adalah hukum tertinggi dari semesta. Cinta adalah kekuatan yang menggerakkan planet, menyembuhkan luka, dan menuntun jiwa kembali pulang ke asalnya. Cinta bukan sekadar perasaan manusia, tapi getaran universal yang menjadi dasar dari segala kehidupan. Ketika pikiranmu telah disucikan, cinta itu mengalir tanpa hambatan. Ia tidak lagi terikat pada seseorang atau sesuatu, tapi menjadi keadaan alami dari kesadaranmu sendiri. Manusia yang telah mencapai keadaan ini tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menemukan Tuhan di dalam setiap hal. Ia melihat Tuhan dalam tetesan air hujan, dalam senyum anak kecil, dalam hembusan napasnya sendiri. Ia tidak lagi membeda-bedakan antara dunia spiritual dan dunia fisik, karena baginya, keduanya adalah satu tarikan napas yang sama, satu kesadaran yang sedang berwujud dalam berbagai bentuk. Inilah yang disebut Ibnu Sina sebagai kesempurnaan akal dan jiwa, ketika pengetahuan tidak lagi datang dari luar, tapi memancar dari dalam. Namun, kesadaran seperti ini tidak menjadikan seseorang tinggi hati. Sebaliknya, ia menjadi rendah hati seperti tanah, lembut seperti air, dan penuh kasih seperti cahaya. Ia tahu bahwa semakin tinggi kesadarannya, semakin besar tanggung jawabnya terhadap dunia. Karena cahaya bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibagikan. Dan cinta bukan untuk disimpan, tapi untuk diberikan agar kehidupan terus berdenyut dalam keseimbangan. Ibnu Sina menulis, orang yang mengetahui kebenaran tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu, dirinya bukan entitas terpisah, melainkan bagian dari kehidupan yang lebih besar. Ia berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia tidak bisa tidak berbuat baik. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk menyimpan kebencian. Ia mencintai bukan karena ingin dicintai, tapi karena cinta telah menjadi sifat dasarnya. Dan disitulah, manusia mencapai bentuk tertinggi dari kesembuhan, bukan hanya sembuh dari penyakit tubuh, tetapi sembuh dari ilusi keterpisahan. Sembuh dari ketakutan, sembuh dari ego, sembuh dari ketidaktahuan tentang siapa dirinya. Ia kembali menjadi ruh yang sadar,
Energi murni yang tahu bahwa dirinya berasal dari cahaya dan akan kembali menjadi cahaya. Pada akhirnya, inilah pesan abadi Ibnu Sina yang melewati zaman, yang tetap bergema di antara nalar dan hati, di antara sains dan spiritualitas. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah satu kesadaran yang sama, dan pikiran manusialah yang menjadi pintu untuk menyadarinya. Bahwa penyembuhan sejati bukan ditemukan di luar, tapi lahir dari kesadaran yang damai di dalam. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh, karena Dia hadir dalam setiap pikiran yang jernih dan setiap napas yang disadari. Maka, kembalilah kepada pikiranmu dengan cinta. Lihatlah ke dalam dengan lembut. Temukan di sana cahaya yang sejak awal telah ada, yang tak pernah padam, hanya tertutup oleh kabut kesibukan dan ketakutan. Dan ketika kabut itu tersibak, kamu akan tahu. Kamu tidak pernah terpisah dari Tuhan. Kamu tidak pernah kehilangan arah. Kamu hanyalah kesadaran yang sedang mengingat asalnya. Itulah rahasia terbesar dari Ibnu Sina, bahwa pikiran adalah energi, dan energi itu adalah kehidupan. Dan kehidupan adalah cermin dari cahaya Tuhan yang bersinar di dalam dirimu. Diamlah sejenak. Rasakan. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kebenaran yang bergetar di dalam setiap sel tubuhmu. Dan jika kamu hening cukup lama, kamu akan mendengarnya dengan jelas. Suara lembut dari dalam diri yang berkata, "Aku adalah cahaya, dan dari cahaya itulah aku datang." Dan ketika kamu benar-benar mendengarkan suara itu, suara lembut yang selama ini tertimbun oleh kebisingan dunia, oleh pikiran yang berlari, oleh emosi yang tak menentu, kamu akan menyadari bahwa itulah suara asalmu. Suara yang tidak pernah pergi. Suara yang selalu menunggu kamu berhenti sejenak, agar ia bisa berbicara. Dan begitu kamu mengenal suara itu, kamu tak lagi sama. Ibnu Sina menyebut keadaan itu sebagai tahqiq, realisasi akan hakikat diri. Pada tahap ini, manusia tidak lagi mencari pengetahuan dari luar, karena sumber pengetahuan telah menyala di dalam dirinya sendiri. Ia menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering, selalu memancar, jernih, memberi kehidupan bagi siapapun yang datang kepadanya. Ia tidak lagi haus akan pengakuan, karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada dunia. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa apapun yang pergi hanyalah bentuk, bukan esensi. Yang sejati tidak bisa hilang, yang abadi tidak bisa mati. Di dalam keadaan itu, seluruh alam semesta tampak berbeda. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai kumpulan benda mati, tapi sebagai lautan kesadaran yang bergerak dengan irama yang sama. Setiap daun yang berguguran, setiap suara burung, setiap gelombang di air, semuanya terasa hidup, karena kamu menyadari bahwa mereka digerakkan oleh sumber yang sama yang menggerakkanmu. Kamu mulai berbicara dengan kehidupan, bukan melalui kata-kata, tapi melalui rasa. Kamu mulai memahami bahwa doa sejati bukan hanya dipanjatkan, tapi juga didengarkan. Bahwa ada saatnya berbicara, dan ada saatnya diam, karena dalam diam, Tuhan menjawab. Ibnu Sina percaya bahwa kesadaran manusia adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan, karena hanya dengan kesadaran, manusia bisa kembali pada keseimbangan sejatinya. Tubuh bisa sembuh dari penyakit, tapi tanpa kesadaran, ia akan kembali sakit. Pikiran bisa merasa tenang sesaat, tapi tanpa kesadaran, ia akan kembali gelisah. Kesadaran adalah inti dari seluruh perjalanan spiritual dan intelektual manusia, pusat dari semua gerak energi kehidupan. Maka, ketika kamu hidup dengan kesadaran itu, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kamu tidak lagi mencari keselamatan di luar, karena kamu tahu keselamatan sudah ada di dalam. Kamu tidak lagi bergantung pada hal-hal yang bisa hilang, karena kamu bersandar pada sesuatu yang tak pernah berubah. Kamu menjadi tenang, tapi bukan karena dunia menjadi tenang, melainkan karena kamu telah menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu sendiri. Ibnu Sina mengatakan bahwa manusia yang sadar adalah manusia yang melihat dengan mata jiwa. Ia tidak hanya melihat bentuk, tapi juga makna di balik bentuk. Ia tidak hanya mendengar suara, tapi juga mendengar keheningan di antara suara-suara itu.
Ia tidak hanya berpikir, tapi juga menyadari bahwa dirinya sedang berpikir. Dan di dalam kesadaran itulah, ia menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari pikiran, dari ego, dan dari penderitaan yang diciptakan oleh ketidaktahuan. Dalam keadaan ini, hidup menjadi sangat sederhana. Kamu mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Suara hujan, aroma tanah, matahari pagi, senyum seseorang yang tulus. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi merasa kekurangan. Karena kamu tahu, segala sesuatu datang tepat pada waktunya. Kamu berhenti mengejar, dan mulai hadir. Kamu berhenti berjuang untuk menjadi sesuatu, dan mulai menerima dirimu sebagaimana adanya. Ibnu Sina menggambarkan hal ini sebagai keadaan sakinah, ketenangan batin yang bukan hasil dari usaha, tetapi hasil dari kesadaran. Ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan setiap pergerakan hidup hanyalah cara Tuhan mengungkapkan cintanya kepada ciptaan. Ketika kamu sampai di sana, hidupmu menjadi ibadah yang tidak berujung. Setiap langkah menjadi tasbih. Setiap napas menjadi syukur. Setiap pikiran menjadi zikir yang halus dan tak terucap. Kamu tidak lagi memisahkan antara doa dan kehidupan. Karena kamu menyadari bahwa seluruh kehidupan ini adalah doa yang sedang berjalan. Kamu tidak lagi menunggu mukjizat, karena kamu mulai melihat bahwa keberadaanmu sendiri adalah mukjizat. Dan kamu tidak lagi mencari Tuhan, karena kamu telah menemukannya dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap gerak kesadaranmu. Ibnu Sina mengingatkan bahwa siapapun yang benar-benar menyadari hal ini tidak akan pernah hidup dalam penderitaan lagi, bahkan jika ia sedang diuji. Karena di balik setiap ujian, ia merasakan kasih yang tersembunyi. Ia melihat bahwa bahkan penderitaan adalah bentuk cinta. Cinta yang datang untuk membangunkan kesadaran, untuk menghapus kabut yang menutupi cahaya diri. Ia tidak melawan kehidupan, karena ia telah menjadi bagian dari alirannya. Ia tidak menolak takdir, karena ia telah menyatu dengan arus kebijaksanaan Tuhan. Dan disinilah letak kebebasan tertinggi, bukan saat semua berjalan sesuai keinginanmu, tetapi saat kamu tetap damai meski tidak ada yang sesuai keinginanmu. Itulah tanda bahwa pikiranmu telah menjadi energi yang murni, tidak lagi dipenuhi reaksi, tapi penuh penerimaan. Penerimaan yang bukan pasrah, melainkan paham. Karena kamu tahu, segala sesuatu bergerak menuju satu tujuan, kembali kepada sumbernya. Ketika kamu hidup dalam kesadaran seperti ini, kamu tidak lagi mencari makna di luar kehidupan, karena kamu tahu, kehidupan itulah makna itu sendiri. Setiap pengalaman menjadi guru. Setiap manusia yang kamu temui adalah bagian dari dirimu. Setiap tantangan adalah jalan pulang yang disamarkan. Dan setiap napas adalah ucapan syukur yang tak pernah selesai. Inilah puncak dari pemikiran Ibnu Sina. Perpaduan antara ilmu dan iman, antara akal dan cinta, antara logika dan keheningan. Bahwa manusia yang berpikir dengan kesadaran sejati bukan hanya akan memahami dunia, tetapi juga akan menyembuhkan dunia. Karena setiap pikirannya membawa cahaya, dan setiap tindakannya memancarkan kedamaian. Maka, biarlah kesadaran itu menjadi rumahmu. Biarlah pikiranmu menjadi pelita yang menerangi langkahmu. Dan biarlah setiap hari yang kamu jalani menjadi pengingat, bahwa kamu bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang belajar menyadarinya. Di dalam setiap pikiran yang sadar, di dalam setiap napas yang kau syukuri, dan di dalam setiap energi kehidupan yang berdenyut di dalam dirimu. Karena pada akhirnya, sebagaimana diajarkan Ibnu Sina, pikiran adalah cermin dari ruh, dan ruh adalah pantulan dari cahaya Tuhan. Dan selama kamu hidup dengan kesadaran itu, kamu tidak akan pernah tersesat. Sebab di dalam dirimu sendiri, ada jalan pulang yang tak pernah padam. Dan akhirnya, di ujung perjalanan panjang ini, setelah seluruh lapisan pikiran, perasaan, dan kesadaran tersingkap satu persatu, kamu akan tiba pada satu kesadaran yang paling tenang, paling hening, dan paling dalam. Bahwa segala sesuatu yang pernah kamu cari, segala jawaban yang kamu kejar,
Segala makna yang kamu tanyakan, semuanya telah ada di dalam dirimu sejak awal. Ibnu Sina ingin kita memahami bahwa perjalanan manusia bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan pulang ke dalam. Pikiran, dengan segala kejeniusannya, hanyalah kendaraan. Jiwa, dengan segala rasanya, hanyalah jalan. Tapi kesadaran yang murni, jernih, dan penuh cahaya, itulah tujuan akhir. Karena di sanalah Tuhan bersemayam, bukan di tempat jauh yang tak terjangkau, tapi di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari itu, kamu akan berhenti berlari. Kamu tidak lagi mencari cahaya, karena kamu mulai menyadari bahwa kamulah cahaya itu. Kamu tidak lagi berusaha menjadi sesuatu, karena kamu mulai memahami bahwa keberadaanmu sendiri sudah cukup, sudah sempurna. Kesempurnaan bukan berarti tanpa celah, tetapi berarti sadar di dalam segala kekurangan. Dan kesadaran itu, itulah bentuk tertinggi dari penyembuhan. Ibnu Sina menyebutnya makam asy-syifa, kedudukan kesembuhan sejati, bukan hanya sembuh dari penyakit tubuh, tapi sembuh dari kelalaian, dari ketidaktahuan tentang hakikat diri. Manusia yang mencapai makam ini tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu atau cemas pada masa depan. Ia hidup sepenuhnya di dalam saat ini, karena hanya disinilah Tuhan hadir sepenuhnya. Ia tidak lagi takut mati, karena ia tahu bahwa kematian hanyalah gerbang menuju kehidupan yang lebih luas. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang bagi jiwa yang sadar. Dan di titik inilah, kamu akan mulai memahami makna sejati dari ucapan para bijak. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Bukan sekadar kalimat indah, tapi sebuah peta menuju kesadaran. Karena saat kamu benar-benar mengenal dirimu, bukan nama, bukan peran, bukan tubuh, bukan cerita, tapi dirimu yang sejati, kamu akan melihat bahwa di dalam dirimu, ada ruang yang tidak pernah tersentuh oleh waktu, tidak berubah oleh pengalaman, tidak rusak oleh luka, dan tidak mati oleh kematian. Ruang itu adalah tempat Tuhan berdiam. Dan ketika kamu menyadari bahwa ruang itu nyata, kamu akan berhenti mencari kedamaian di luar dirimu. Kamu akan berhenti berharap dunia memahami dirimu, karena kamu telah memahami dirimu sendiri. Kamu akan berhenti memohon agar hidup menjadi lebih ringan, karena kamu telah menjadi ringan di dalam hidup itu sendiri. Kamu akan berjalan di bumi ini dengan langkah yang lembut, karena kamu tahu bahwa setiap tanah yang kamu pijak adalah suci. Kamu akan menatap setiap manusia dengan mata kasih, karena kamu tahu bahwa mereka semua berasal dari sumber yang sama denganmu. Inilah puncak dari perjalanan pikiran yang sadar. Ketika pikiran tidak lagi memisahkan antara aku dan kamu, antara dunia dan Tuhan, antara hidup dan kematian. Semuanya menjadi satu napas yang sama, satu denyut yang sama, satu kesadaran yang sama. Kamu mulai melihat dunia bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan pandangan batin yang lapang dan penuh kasih. Kamu tidak lagi hidup di dalam ilusi keterpisahan, tetapi di dalam kebenaran bahwa kamu, alam, dan Tuhan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan di titik itu, segala sesuatu menjadi doa. Langkahmu adalah doa. Napasmulah doa. Keberadaanmu sendiri adalah doa. Kamu tidak perlu mengucapkannya, karena doa itu sudah bergetar dari seluruh dirimu, dari pikiran yang damai, hati yang terbuka, dan jiwa yang telah kembali pada keseimbangannya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang telah sampai di tingkat kesadaran ini akan hidup dalam keadaan ma'rifah, yaitu pengetahuan yang menyatu dengan pengalaman. Ia tidak lagi sekadar tahu, tapi menjadi. Ia tidak lagi berbicara tentang cahaya, tapi hidup sebagai cahaya. Ia tidak lagi mempelajari cinta, tapi menjadi cinta itu sendiri. Dan pada akhirnya, ia akan mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara pengetahuan, cinta, dan Tuhan, karena ketiganya adalah satu kesadaran yang sama dalam tiga bahasa yang berbeda. Maka, inilah akhir dari perjalanan. Bukan akhir yang menutup, tapi akhir yang membuka. Akhir yang membawa kamu kembali ke awal. Dengan mata yang telah melihat kebenaran, dan hati yang telah mengenal kedamaian sejati. Kamu datang dari cahaya.
Dan suatu hari kamu akan kembali kepada cahaya. Tapi kini kamu tahu bahwa cahaya itu tidak pernah benar-benar pergi darimu. Ia selalu ada di dalam napasmu, di dalam pikiranmu, di dalam setiap detik kesadaranmu. Maka hiduplah dengan sadar. Berpikirlah dengan cinta. Bernafaslah dengan syukur. Dan biarkan hidupmu menjadi refleksi dari kebenaran yang telah kamu temukan. Karena pada akhirnya, seperti yang disampaikan Ibnu Sina dengan kebijaksanaan yang melampaui zaman, cahaya tidak pernah padam, hanya mata yang tertutup. Tuhan tidak pernah pergi, hanya kesadaran yang teralihkan. Maka bukalah mata hatimu, dan engkau akan melihat bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah satu cahaya, satu cinta, satu Tuhan, yang hidup melalui pikiranmu, melalui jiwamu, melalui dirimu. Dan di sanalah segala pencarian berakhir, bukan dalam kata, bukan dalam buku, tetapi dalam kesadaran hening yang memeluk seluruh keberadaan, di mana pikiran berhenti, dan Tuhan berbicara dalam diam. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia hanya berhenti di sini. Biarkan kesadaran ini tumbuh, menuntunmu untuk hidup lebih dalam, lebih tenang, dan lebih sadar. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari ketenangan, agar cahaya ini terus menyebar. Tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengarnya. Karena setiap kata, setiap energi, adalah bagian dari perjalanan kita bersama menuju kesadaran. Jangan lupa tekan like sebagai bentuk terima kasih atas ilmu yang diwariskan Ibnu Sina kepada kita. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh makna berikutnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi, agar setiap kali cahaya baru hadir, kamu menjadi yang pertama merasakannya. Ingat, pikiranmu adalah energi, dan energi itu adalah kehidupan. Maka teruslah berpikir dengan cinta, agar hidupmu dan dunia di sekitarmu selalu memancarkan cahaya.